Jauh di dalam bayang-bayang, Lord Mantis mengintai mangsanya, siap mengubah seekor babi hutan menjadi santapan berikutnya. Dengan suara retakan yang mengerikan, sang predator mencabik-cabik binatang itu, membuktikan mengapa ia adalah ancaman tier atas di hutan ini. Tiba-tiba, Knights of Heaven melancarkan penyergapan terkoordinasi, mengejutkan monster itu dengan ledakan api yang membara. Skuad elit itu berdiri penuh kemenangan di atas binatang kelas S yang tumbang, menikmati kejayaan dari kemenangan yang sulit didapat. Kembali ke kota, para penggemar bersorak liar saat menonton siaran, benar-benar terpana oleh kemahiran bertarung Liu yang luar biasa. Di fasilitas berteknologi tinggi, sang pengembang utama membetulkan kacamatanya, mencatat bahwa nilai inti game tersebut akhirnya telah stabil. Dia menjelaskan bahwa ini bukan sekadar simulasi tier sampah, karena seluruh dunianya dibangun di atas kenyataan yang sebenarnya. Semuanya dimulai 20 tahun lalu ketika portal misterius bernama Jungle terbuka, membanjiri dunia dengan makhluk-makhluk ajaib. Karena alam ini tidak dapat berinteraksi secara fisik dengan dunia kita, bahayanya tetap terkunci dengan aman di balik antarmuka digital. Akhirnya, Shen Chuang Technology mengambil alih dimensi-dimensi ini, mengubah kiamat menjadi game masif berjudul Apocalypse Survival. Para pemain terjun ke dalam portal, berubah menjadi ksatria yang harus berjuang demi nyawa mereka di dunia yang brutal ini. Bahkan dengan ancaman api naga, orang-orang menganggap kehidupan biasa mereka sebagai tier sampah dan mencari sesuatu yang berbeda. Lin Tian memandangi mahakaryanya, bangga menjadi otak di balik karya seni yang hidup ini. Tiba-tiba, seorang eksekutif tingkat tinggi bernama Liu Daolong menyerbu masuk ke ruangan, mencari seseorang untuk disalahkan. Dia melemparkan tumpukan laporan ke arah Lin Tian, menuntut penjelasan mengapa monster mantis di-nerf. Sebagai pejuang kuat dan pewaris korporat, Liu Daolong tidak terbiasa diabaikan oleh para staf. Jagoan kita Lin Tian hanya mendorong kacamatanya, membuat sang eksekutif tercengang dengan penjelasan logisnya yang dingin. Tanggapan ini jelas memancing emosi, karena kesabaran sang eksekutif akhirnya habis dalam momen kemarahan murni. Dia mencengkeram kerah baju sang pengembang, mengingatkannya bahwa keuntungan perusahaan selalu lebih utama daripada visinya. Lin Tian dengan tenang menepisnya, bersikeras bahwa parameter desainnya sudah final dan tidak akan diotak-atik. Liu menyipitkan matanya, kesabarannya menipis, saat dia bersiap untuk memberikan hukuman berat kepada para staf. Dia meneriakkan perintah kepada para pekerja yang gemetar, menyatakan bahwa tidak ada yang boleh pergi sampai game ini memenuhi standar serakahnya. Para anggota staf di sekitar hanya berbisik dalam frustrasi, kesal karena pembangkangan jagoan kita menambah beban kerja mereka. Sang eksekutif mendekat, dengan dingin menyarankan bahwa jika dia benci aturannya, dia sebaiknya mengundurkan diri saja. Lin Tian menunduk, menyadari bahwa orang-orang ini hanyalah burung bangkai korporat yang tidak peduli sedikit pun soal kualitas. Tiba-tiba, sebuah tangan menangkap tangannya, menghentikannya sebelum dia melakukan tindakan yang mungkin akan dia sesali. Luo Yue turun tangan, dengan putus asa memohon padanya untuk tetap tenang dan tidak bertindak impulsif. Dia menatapnya, ketegangan di ruangan itu begitu pekat hingga bisa dipotong dengan pedang tumpul sekalipun. Dia teringat akan hutang besar yang membebani pundaknya dan nasib tragis yang menantinya jika dia dipecat. Dia melewati pewaris sombong itu dengan tabrakan bahu yang keras, mempertanyakan apakah tetap berada di lubang neraka ini masih aman. Liu memperingatkan jagoan kita untuk mengingat posisinya dan menghindari melakukan apapun yang tidak disetujui perusahaan. Kemudian, Lin Tian menemukan momen tenang bersama Luo Yue, yang berterima kasih padanya karena telah membantunya bertahan di pekerjaan ini. Dia dengan rendah hati merendah, mengklaim bahwa dia hanya memberikan sedikit saran kecil pada desainnya yang sudah hebat. Dia tetap merasa tidak tenang, menyebutkan rumor bahwa perusahaan menggunakan jungle untuk melenyapkan siapapun yang menghalangi jalan mereka. Jagoan kita memalingkan muka, diam-diam berjanji padanya bahwa dia akan menemukan cara untuk menangani situasi ini sendiri. Merasa tenang, dia memberikan senyum cerah sebelum kembali ke rutinitas kantor yang melelahkan. Dia melihatnya pergi, tahu bahwa dia adalah satu-satunya percikan cahaya yang tersisa dalam hidupnya yang suram dan penuh hutang. Tiba-tiba, dia memanggilnya lagi, tidak sanggup membiarkannya berjalan ke dalam badai yang akan datang tanpa persiapan. Dia memperingatkannya bahwa perusahaan dan seluruh dunia akan segera mengalami transformasi yang mengerikan. Dia menoleh ke arahnya dengan bingung, jelas terguncang oleh beban berat dari peringatan firasat buruknya. Lin Tian mengepalkan tinjunya, bersumpah akan melakukan apapun untuk menjaganya tetap aman. Dia mengejutkannya dengan sebuah ciuman, membuat jagoan kita benar-benar terpana dan tersipu malu. Saat dia berjalan pergi, dia teringat rahasia yang mengguncang dunia yang tidak sengaja dia temukan di tempat kerja. Dia menyadari bahwa berhenti bukanlah pilihan karena penagih hutang dan perusahaan akan terus memburunya. Sementara itu, di markas besar korporat, para petinggi berkumpul untuk mendiskusikan proyek gelap mereka.
Sebuah hologram masif memperingatkan Dewan bahwa jungle sedang meluas, namun hadiah yang mereka inginkan tetap tersembunyi. Liu mengeluh bahwa Lin Tian terus-menerus mengacaukan data mereka dan pasti tahu terlalu banyak. Seorang eksekutif misterius mengonfirmasi bahwa pengembang utama mereka memang telah mengungkap kebenaran di balik jungle. Mereka memutuskan bahwa siapapun yang memegang pengetahuan berbahaya seperti itu perlu disingkirkan secara permanen sebelum dia bertindak. Sang bos memerintahkan Liu To menggunakan ksatria elitnya guna akhirnya membereskan pengganggu kecil mereka. Bos besar memberikan perintah terakhir untuk menghabisi jagoan kita tepat di tengah-tengah jungle. Liu menyeringai dengan penuh kebencian, memikirkan betapa lamanya dia menunggu untuk akhirnya menuntaskan dendam pribadi ini. Tiba-tiba, hutan yang damai meledak menjadi medan perang yang kacau saat skill tingkat tinggi mencabik-cabik pepohonan kuno. Lin Tian ditinggalkan dalam kondisi babak belur dan berdarah, dikelilingi oleh mayat para ksatria elit yang berhasil dia bantai. Liu mengejek perjuangannya, mengungkapkan bahwa mereka menemukannya hanya karena Luo Yue memaksanya untuk menunjukkan kartu asnya. He mencibir sang arsitek yang tumbang, bertanya-tanya apakah dia pernah menduga akan dibuang seperti sampah oleh perusahaan. Seringai bengis yang berlumuran darah merebak di wajah Liu saat dia bersiap untuk menikmati momen terakhir eksekusi tersebut. Bila tajam menebas udara dan daging sekaligus saat kenyataan dari situasi ini berubah menjadi mimpi buruk. Jagoan kita tersentak kaget, merasakan baja dingin dari pedang yang ditusukkan menembusnya oleh Luo Yue. Saat pandangannya mulai kabur, dia hanya bisa bertanya-tanya mengapa satu-satunya orang yang dia percayai memilih untuk membunuhnya. Jungle bukan sekadar penemuan, itu adalah mimpi buruk digital yang ditakdirkan untuk melahap dunia 10 tahun yang lalu. Umat manusia terpaksa beradaptasi saat neraka hijau ini menelan kota-kota, membuat semua orang tidak punya pilihan selain masuk. Sebagai arsitek utama, Lin Tian tahu kebenarannya, tapi sekarang dia hanyalah pria hancur yang bersimbah darah di tanah. Dia pikir dia telah mengakali perusahaan dengan menghabisi anak buah mereka, tapi dia tidak pernah melihat ancaman yang sebenarnya datang. Luo Yue dengan dingin menjelaskan bahwa seluruh hidupnya, dari kematian orang tuanya hingga hutangnya, adalah rekayasa korporat. Dia mengejek bakatnya, mengungkapkan bahwa dia hanyalah kebijakan asuransi terakhir untuk memastikan dia tetap berada di bawah kendali mereka. Jagoan kita benar-benar tercengang, akhirnya menyadari bahwa wanita yang paling ia percayai adalah Algojo yang akan mengeksekusinya. Liu melangkah masuk, merasa puas karena tugasnya selesai tanpa dia perlu mengangkat jari sedikitpun kali ini. Dia memasang seringai kelas sampah, menikmati pemandangan sang arsitek jenius yang akhirnya dibuang seperti sampah kemarin. Mereka memutuskan untuk meninggalkannya bagi monster yang mengintai, membiarkan bayangan menyelesaikan apa yang dimulai perusahaan. Para pengkhianat itu menghilang melalui portal, meninggalkan jagoan kita untuk dicabik-cabik oleh ciptaan monsternya sendiri. Para monster mendekat untuk membunuh, tidak menyadari bahwa pencipta mereka masih memiliki satu trik terakhir yang nekat. Tiba-tiba, peringatan sistem merah terpicu, mendeteksi kondisi sekaratnya, dan memulai protokol darurat tingkat tinggi yang tersembunyi. Lin Tian menatap grid digital, berdoa agar pertaruhannya untuk mengaktifkan sistem tersembunyi benar-benar berhasil. Tangannya yang hancur mulai berubah bentuk dan menajam, mengonfirmasi bahwa transformasi menjadi monster akhirnya dimulai. Dia memasang seringai jahat, tahu dia berhasil menipu perusahaan, agar mengira armornya adalah satu-satunya senjatanya. Bertahun-tahun lalu, para peneliti menemukan catatan kuno tentang penguasa hutan, makhluk yang pernah menguasai neraka digital ini. Monster legendaris ini begitu mengerikan sehingga setiap ras dalam game hidup dalam ketakutan luar biasa akan kekuatannya. Staf memperingatkan Liu bahwa roh kelas master ini masih berkeliaran, menjadi ancaman besar bagi dunia korporat mereka. Liu hanya merengut, bertekad untuk menemukan dan menghapus setiap potensi glitch yang bisa merusak kekaisaran sempurnanya. Lin Tian membetulkan kacamata, sudah menghitung bagaimana dia akan melaporkan penemuan besar ini kepada pemegang saham korporat. Jagoan kita akhirnya mengungkap kartu as aslinya, wujud penguasa hutan legendaris yang selama ini dia simpan untuk dirinya sendiri. Dia merasakan lonjakan kekuatan yang akhirnya menandingi kekuatan luar biasa yang selama ini dicari-cari oleh perusahaan. Tiba-tiba, sistem memicu misi bertahan hidup, memperingatkannya bahwa predator hutan telah merasakan kehadirannya. Seekor serigala spektral menerjang dari kegelapan, matanya bersinar dengan rasa lapar yang ditujukan untuk mangsa yang mudah. Menghadapi monster itu, Lin Tian tetap tidak gentar saat dia bersiap untuk menguji kemampuan monster barunya. Dia memasang seringai jahat, tahu bahwa insting hutan pasifnya memungkinkan dia bereaksi terhadap niat jahat apapun. Ternyata serigala kelas sampah ini berburu dalam kelompok, tapi mereka jelas telah memilih target yang salah hari ini. Merasa percaya diri dengan skill superiornya, dia memutuskan sudah waktunya untuk melepaskan serangan nyata pertamanya. Dengan ledakan kecepatan yang tiba-tiba, dia menggunakan flash untuk memperpendek jarak dan menebas musuhnya.
Jagoan kita merasakan inderanya berlipat ganda saat mobilitas barunya memungkinkan dia melesat menembus hutan yang gelap. Dia menyadari, combo skill ini sangat sempurna, jika dipadukan dengan pengetahuannya yang mendalam tentang medan hutan yang mematikan. Dia melihat serigala kelas sampah terjebak oleh bunga pemakan manusia, tahu persis bagaimana jebakan itu bekerja. Dengan gerakan cepat, dia menebas anggota kelompok yang tersisa, seolah-olah mereka hanyalah kertas belaka. Berdiri di atas pembantaian itu, dia mencemooh betapa mudahnya menyapu bersih hama level rendah ini. Setelah mencapai level 3, dia mengaku merasa lebih betah di sini daripada di masyarakat manusia palsu itu. Tiba-tiba, dia menyadari sistem belum mengakhiri misi, artinya sesuatu yang jauh lebih buruk masih mengintai di dekatnya. Seekor Lord Serigala Spektral level 6 yang masif muncul dari bayang-bayang, membuatnya benar-benar lengah. Dia tidak percaya keberuntungannya, tahu bahwa peluang bertemu Monster Lord di sini praktis nol. Tekanan murni dari perbedaan level membuatnya berkeringat, menyadari dia mungkin berada dalam situasi di luar kemampuannya. Jagoan kita nyaris tidak berhasil menghindari terjangan awal monster itu, tapi kecepatannya tidak seperti apapun yang pernah ia hadapi. He segera menyadari staminanya mencapai titik terendah, dan mempertahankan wujud ini menjadi hukuman mati baginya. Lord Serigala itu mendaratkan serangan brutal, merobek armor organiknya dan mengeluarkan darah seketika. Terhempas ke tanah, dia benar-benar tercengang melihat bagaimana monster level 6 bisa bergerak secepat ini. Monster itu tidak memberinya waktu sedetik pun untuk bernapas, menerjang maju dengan auman yang mengguncang hutan. Dia nyaris tidak bisa bertahan hidup saat cakar monster itu mencabiknya, mendorongnya hingga ke titik batas maksimal. Menghadapi kematian yang pasti, dia menolak menyerah, berteriak dalam hati bahwa dia tidak boleh mati di lubang neraka ini. Kemarahannya membara saat dia mengingat ular-ular korporat dan wanita yang memanipulasi seluruh hidupnya. Wajah dingin Luo Yue terlintas di pikirannya, satu-satunya orang yang perlu dia temukan untuk membalas dendam. He teringat saat mereka bekerja sama dalam struktur game, bertanya-tanya bagaimana partner yang dia percayai bisa mengkhianatinya. Kilas balik saat jagoan kita menjelaskan kepada Luo Yue bahwa hutan bukan sekadar kode ia sebenarnya hidup. Kembali ke masa sekarang, dia menyadari hutan yang hidup tidak bisa diprediksi, sama seperti pengkhianatan wanita itu dan serigala ini. Mengertakkan gigi menahan rasa sakit, dia tahu bertahan hidup dari mimpi buruk ini adalah satu-satunya jalan untuk membalas mereka. Sayap serangganya mulai bergetar hebat saat dia bersiap untuk mempertaruhkan segalanya pada satu ledakan nekat. Dia meluncur ke udara tepat saat cakar monster api itu mencabik tanah tempat dia berdiri sebelumnya. Bergerak seperti kilatan cahaya, dia memacu tubuhnya melampaui batas untuk mendapatkan jarak yang sangat dibutuhkan. Tapi monster level 6 itu belum selesai, mengaktifkan skill pelacak darahnya untuk mengunci aromanya. Jejak merah memenuhi udara, menunjukkan bahwa seberapa cepat pun dia berlari, sang predator masih tetap melacaknya. Dia melesat melewati tanaman pemakan manusia dan jamur beracun, menyadari bahaya kelas sampah ini takkan menghentikan sang lord. Tiba-tiba, dia melihat pohon raksasa di depan dan menyadari landmark ini mungkin satu-satunya tiket untuk bertahan hidup. Lin Tian memacu sayapnya hingga batas maksimal, nyaris tidak bisa tetap berada di depan predator api yang mengejar di belakangnya. Dia menghantam batang pohon raksasa itu, cakarnya menancap dalam saat dia mencoba mencari tempat perlindungan sementara. Mengertakkan gigi, jagoan kita menyadari bahwa bahkan dalam wujud ini, staminanya sudah mencapai titik terendah. Dari tempat tingginya, dia melihat ke bawah dan melihat serigala spektral itu berputar-putar, menolak melepaskan mangsanya. Tiba-tiba, sebuah auman mengguncang hutan saat beruang stalagmit level 7 muncul untuk mempertahankan wilayahnya. Dia menonton dari atas, berharap kedua monster kelas berat ini akan melakukan pekerjaan kotor untuknya. Jika dia bisa tetap bersembunyi, bentrokan para titan ini mungkin menjadi keajaiban yang dia butuhkan untuk bertahan hidup. Kedua lord itu saling menatap, tidak ada yang mau mundur dari pertarungan demi dominasi di hutan ini. Saat para monster itu saling mencabik, dia menyadari ini adalah kesempatan emasnya untuk kabur tanpa ketahuan. Namun tepat saat dia bersiap untuk melesat, peringatan sistem berkedip membuatnya benar-benar tercengang oleh ancaman baru. Lin Tian menatap layar sistem, menyadari dia hampir mengacaukan misi karena mencoba kabur terlalu cepat. He memutuskan untuk menunggu, bertaruh bahwa Lord Penyendiri level 7 itu akan menghabisi sang serigala dengan cepat. Taruhan itu membuahkan hasil saat si serigala mati terkapar, memicu notifikasi penyelesaian misi dan hadiah poin secara instan. Dengan 1000 poin di kantongnya, dia memeriksa panel skill baru, menimbang risiko kehilangan kemanusiaannya. Sebelum dia sempat memilih skill, beruang raksasa itu meraung dan melancarkan serangan mendadak yang menghancurkan tulang ke arah posisinya. Sadar kalau dia kalah telak, jagoan kita tahu dia harus menghilang sebelum jadi camilan beruang berikutnya. Duri batu tajam meletus dari tanah, memaksanya bergerak lebih cepat dari yang pernah dia bayangkan demi tetap hidup.
Dia melompat ke udara, nyaris menghindari stalagmit bergerigi yang mengancam akan menusuknya seperti potongan daging. Tanah berubah menjadi ladang ranjau batu saat kekuatan si beruang mencabik-cabik lingkungan di sekitarnya. Bersembunyi di balik pohon raksasa, dia menonton dengan ngeri saat duri-duri itu menembus batang kayu yang tebal. Jagoan kita sadar beruang Trestier ini nggak bakal berhenti, dan satu hantaman saja pasti akan mengakhiri runnya. Dalam keputusasaan, dia membuka panel sistemnya untuk mencari skill apapun yang bisa membalikkan mimpi buruk ini. Dia tahu racun gak berguna melawan kulit tebal itu, dan persepsi bumi si monster membuat stealth jadi lelucon. Lebih parah lagi, sayapnya hancur, membuatnya tak bisa terbang gara-gara monster yang mencoba menusuknya itu. Lingkungan sekitar terus hancur saat duri batu merobek segalanya, membuatnya nggak punya tempat sembunyi. Dengan stamina yang mencapai titik terendah, dia sadar nggak punya pilihan selain mengaktifkan Monster Will. Sistem mengonfirmasi upgrade tersebut, dan tiba-tiba, rasa takut di matanya digantikan oleh rasa lapar sang predator. Dia melepaskan rentetan serangan yang membutakan, mencabik pertahanan si beruang sampai binatang raksasa itu akhirnya tumbang. Berdiri di atas bangkai itu, dia menghela napas lega karena masalah terbesarnya akhirnya selesai. Namun, saat energi biru aneh melonjak di sekujur tubuhnya, dia sadar transformasinya masih jauh dari kata selesai. Anggota tubuh berwarna ungu tajam menghantam tanah saat jagoan kita berjuang mempertahankan kendali atas tubuhnya. Dia memegangi kepalanya dalam kesakitan luar biasa, merasakan pikirannya sendiri diinvasi oleh sesuatu yang kuno dan lapar. Sisa-sisa kesadaran Jungle Lord yang menjulang membayanginya, mengancam akan menghapus jiwanya. Akhirnya tumbang karena kelelahan, dia menatap prom system sambil mencoba mengatur napasnya yang tersengal. Jauh di atas kota, gedung pencakar langit Senchuang Teknologi bersinar dengan cahaya dingin keserakahan korporat. Di dalam, Luo Yue melaporkan dengan dingin bahwa Lin Tian telah dieksekusi, membuka jalan bagi promosinya. Para eksekutif holografik nggak tertarik basa-basi, menuntut kepastian apakah Jungle Lord benar-benar sudah lenyap. Dia menjelaskan bahwa master tingkat tinggi meninggalkan wasiat yang tersisa bahkan setelah kematian fisik mereka. Kekuatan ini adalah pedang bermata dua, karena setiap penerusnya berisiko dilahap sepenuhnya oleh roh monster tersebut. Dewan Direksi sadar bahwa tanpa kekuatan spiritual yang luar biasa, kekuatan dominan ini hanyalah cara keren untuk mati. Para petinggi korporat menekankan bahwa meski risikonya gila, potensi imbalannya jauh lebih besar. Luo Yue membungkuk ke layar, bersumpah dia akan mengamankan kekuatan Jungle Lord untuk perusahaan. Kembali ke tengah kekacauan, gelombang kejut besar merobek lantai hutan. Jagoan kita menyadari dengan ngeri bahwa kesadaran Jungle Lord yang tersisa masih bertahan hidup. Tiba-tiba, cakar spektral dari mendiang Lord Mantis turun untuk menghancurkan eksistensinya. Saat monster itu menginvasi pikirannya, dia tahu kalah dalam pertempuran mental ini berarti menjadi binatang tanpa akal. Melalui rasa sakit, dia menolak untuk menyerah, didorong oleh keinginan membara untuk membalas kepar dendam rekan-rekannya yang gugur. Roh serangga raksasa itu berteriak bersamanya, mencoba menimpa jiwanya dengan amarah primitifnya sendiri. Dia terjun ke dalam jurang kesadarannya sendiri, berjuang untuk tetap bertahan melawan pasang surut spektral. Pilar energi murni meletus ke langit malam saat kedua roh itu akhirnya bertabrakan. Ledakan besar itu akhirnya mereda, meninggalkan lantai hutan dalam kondisi hancur total. Saat debu menipis, keheningan hutan kembali, menandai berakhirnya pertarungan mental yang brutal itu. Jagoan kita akhirnya bisa bernapas, lega karena berhasil membersihkan efek samping monster yang tersisa. Dia sadar evolusi barunya adalah sebuah keajaiban, mempertahankan pikiran manusianya sambil mendapatkan tubuh monster yang kuat. Untuk mencapai puncaknya, dia tahu dia harus melacak program langkah Helen Butterfly Elf. Makhluk berelemen cahaya ini legendaris karena skill pendukungnya, meski mereka sangat sulit ditemukan. Kembali ke markas, Liu menepis ide itu, menyebut ras kupu-kupu sebagai trash tire dan buang-buang waktu saja. Dia berdebat dengan pengembang utama, bersikeras pada keyakinannya bahwa desain lemah seperti itu bukanlah hal wajib. Tiba-tiba, seorang eksekutif korporat turun tangan, mengingatkan semua orang bahwa Lin Tianlah yang memegang kendali. Kesal, Liu mengabaikannya dan menyarankan agar tim lain saja yang menangani misi itu karena dia sudah muak. Lin Tian sadar kekuatan Butterfly Elf adalah kunci untuk membuat monster will-nya benar-benar tanpa batas dan stabil. Dia ingat program itu diserahkan ke tim Luo Feng setelah para petinggi korporat menganggapnya prioritas rendah. Jagoan kita sebenarnya senang Liu begitu sombong, karena itu berarti targetnya masih bisa diperebutkan. Namun, dia ingat kalau Luo Feng adalah si otak-otot yang dulu sering membuat hidupnya seperti neraka. Untuk bersiap menghadapi bentrokan yang tak terelakkan, dia memeriksa sistem untuk membuka beberapa skill bertahan hidup umum. Papan misi penuh dengan tugas, mulai dari pekerjaan harian sederhana hingga operasi pertahanan hutan berisiko tinggi.
Dia memutuskan untuk grinding poin mudah dulu, berharap bisa mendapatkan beberapa kemampuan penyelamat nyawa sebelum berangkat. Pekerjaan pertamanya melibatkan membantu klan Jamur. Meski ide mereka tentang hadiah terima kasih benar-benar trash tier. Segalanya jadi makin aneh di sarang laba-laba, saat seekor monster haus perhatian memutuskan dia menginginkan jatah darinya. Setelah bergulat dengan ular berbisa dan dipatuki anak burung, jagoan kita mulai mempertanyakan pilihan hidupnya. Jagoan kita benar-benar kelelahan, tapi mencapai 700 poin, berarti dia akhirnya bisa membuka skill bertahan hidup yang sangat dibutuhkan. Tiba-tiba, misi baru muncul, menawarkan hadiah poin besar dan fitur toko untuk memburu penyusup manusia. Dia sadar sistem sedang menguji tekadnya, menuntutnya untuk memburu para pemain agar benar-benar menjadi Jungle Lord. Jika dia ingin selamat di dunia neraka ini, dia memutuskan harus sepenuhnya membuang kemanusiaannya dan menjadi monster. Sementara itu, jauh di lembah bergerigi, sekelompok pemburu sombong mulai perjalanan mereka menuju wilayah elf. Gada berat menghancurkan monster lokal saat para penyerbu mulai membuka jalan melalui pintu masuk labirin. Luo Feng tertawa melihat betapa mudahnya perburuan itu, yakin bahwa peri kupu-kupu legendaris hanyalah mitos trash tier. Si otak-otot itu terobsesi untuk mencapai Ventry Realm, terpikat oleh janji bayaran besar dari korporat. Alam ini adalah hutan ethereal yang bercahaya. Tapi keindahannya menyembunyikan fakta bahwa ini adalah jebakan maut level tinggi. Berdasarkan bocoran forum, grup itu mengharapkan profit gampang, sama sekali tidak sadar bahwa sang Jungle Lord kini sedang memburu mereka. Entah dari mana, sebuah panah bergerigi menembus tengkorak seorang hunter, mengubah gajian gampangnya menjadi mimpi buruk berdarah yang tiba-tiba. Pelakunya adalah sekawanan goblin buas, menyeringai saat mereka bersiap menghujani lebih banyak kematian dari atas. Jumlah monster yang sangat banyak sungguh luar biasa, membuat para scout yang tersisa benar-benar melongo dan lumpuh karena teror murni. Dengan raungan serempak, gerombolan kulit hijau itu menyerbu turun dari tebing terjal, untuk menghabisi para penyintas. Benar-benar pembantaian total saat monster-monster tier sampah itu mengerumuni mereka yang tumbang, melucuti gear dan harga diri mereka. Tiba-tiba, dinding api neraka yang masif meletus, mengubah seluruh medan perang menjadi krematorium level tinggi yang nyata. Para goblin terlambat menyadari bahwa mereka bukanlah predator, melainkan hanya bahan bakar untuk sihir penghancur yang dahsyat. Dari bayang-bayang, sebuah sepatu bot berat melangkah maju saat dalang yang sebenarnya akhirnya menampakkan diri kepada dunia. Luo Feng dan skuad elitnya menyeringai, bangga karena telah menggunakan para hunter amatir itu hanya sebagai umpan tumbal. Sang berserker dengan santai memerintahkan timnya untuk menyapu bersih sampah yang tersisa demi mengklaim reward rank S untuk mereka sendiri. Cheng Jie melepaskan panah bercahaya, menandakan eksekusi final bagi monster-monster yang terjebak. Skill Splinter Arrow miliknya menghujani ke bawah, mengubah goblin-goblin tier sampah yang tersisa menjadi bantalan jarum yang bersinar. Luo Feng dan skuadnya berdiri tegak, menyaksikan api melahap semua yang mereka gunakan sebagai umpan tumbal. Tiba-tiba, paku batu raksasa meletus, membuktikan bahwa seseorang yang jauh lebih berbahaya sedang mengawasi kekacauan korporat ini. Tokoh kita Lin Tian mengintai di bayang-bayang, menyadari bahwa wujud monsternya membuat dia menjadi buangan abadi. Dia memutuskan untuk mengampuni yang lemah, karena harga dirinya tidak akan membiarkannya memburu player level rendah yang tidak bersalah. Dia teringat kekejaman tim kedua, yang membantai rekan mereka sendiri, hanya demi menimbun sumber daya terbaik. Kembali ke markas pusat, para staf mencoba menutupi pembantaian itu sebagai sekadar kecelakaan kerja yang malang. Lead developer sangat marah, memarahi Liu karena merekrut narapidana hukuman mati untuk tim ekspedisinya. Liu hanya mendengus dingin, jelas tidak peduli siapa yang mati asalkan profit terus mengalir. Liu dengan sinis memberitahu sang developer bahwa coding di kantor tidak ada apa-apanya dibandingkan bahaya nyata di hutan. Mengawasi dari kanopi, tokoh kita Lin Tian tidak merasa bersalah sedikitpun karena memburu manusia-manusia sampah yang mengkhianatinya. Dia mencatat bahwa Luo Feng adalah berserker level 15, sementara kroco elitnya sudah mencapai level 13. Karena dia baru level 10, Lin Tian menyadari dia tidak bisa asal serbu melawan para kriminal tak berperasaan ini. Beruntung, dia menghabiskan poinnya untuk fungsi stealth yang memungkinkannya mengintai mereka dari bayang-bayang. Dengan reward system yang siap, dia memutuskan bahwa pembantaian yang akan datang, kini sepenuhnya ada di tangannya. Seorang anggota klan jamur yang tersesat melompat-lompat di hutan, tidak sadar ada player level tinggi di dekatnya. Jauh di atas pepohonan, seekor burung spiritual mengitari lembah untuk bertindak sebagai mata bagi skuad tersebut. Sarah memeriksa progresnya, tapi sang scout mengaku kabut tebal membuat pengawasan udara mereka hampir tidak berguna. Luo Feng dengan kejam memerintahkan mereka terbang lebih rendah, meski itu membuat pet mereka masuk dalam jangkauan monster. Luo Feng dengan dingin mengingatkan sang scout bahwa nyawanya bergantung sepenuhnya pada kemampuannya menemukan jalan.
Tanpa peringatan, sebuah panah tajam bersiul di udara, menargetkan satu-satunya sumber penglihatan skuad itu. Proyektil itu menembus mata burung spiritual, menyebabkan serangan balik sihir yang hebat bagi tuannya. Sang scout tumbang sambil batuk darah, tapi Luo Feng hanya peduli apakah misinya masih berlanjut. Berdarah dan putus asa, sang scout bersikeras dia sempat melihat denah lembah tepat sebelum petnya dijatuhkan. Puas dengan info tersebut, sang berserker memerintahkan skuad elitnya untuk menyerbu langsung ke dalam lembah berkabut. Tokoh kita Lin Tian menonton dari jauh, merasa lelah sampai sebuah peringatan sistem tiba-tiba menarik perhatiannya. Grup itu mencapai pintu masuk gua yang mencurigakan, bertanya-tanya apakah ini jalan pintas yang mereka cari. Kegembiraan mereka berubah menjadi rasa jijik murni saat mereka menemukan tumpukan besar kotoran monster segar yang bau. Sang scout benar-benar melongo, bersumpah bahwa seluruh jalur itu bersih total saat dia memeriksanya tadi. Skuad Luo Feng mendebatkan soal jebakan, tapi sang pemimpin bersikeras bahwa jalur yang paling menjijikkan adalah yang benar. Dia membentak perintah untuk membersihkan jalan, yakin bahwa menghindari kotoran adalah tepat seperti apa yang diinginkan musuh. Jauh di atas, tokoh kita melihat skuad tier sampah itu masuk tepat ke jebakan jelasnya dengan seringai puas. Karena mereka tidak memakan umpan, Lin Tian memutuskan sudah waktunya memulai rencana B dengan sekutu jamurnya. Jamur-jamur kecil ini mungkin terlihat tidak berbahaya, tapi mereka adalah alat utilitas pamungkas untuk bertahan hidup di hutan. Menggunakan skill pertumbuhan unik mereka menggali terowongan menembus tanah untuk memetakan lembah bagi tuan baru mereka. Untuk mendapatkan loyalitas mereka, Lin Tian bahkan rela menjalani pesta makan tier sampah yang disiapkan oleh Raja Jamur sendiri. Sekarang, dia menggunakan jamur pemurni untuk mengabaikan bau busuk sementara sekutu baunya menyiapkan kejutan yang menjijikkan. Dengan semuanya sudah siap, tokoh kita bersiap mengubah para pemburu menjadi buruan dengan senyum gelap. Jamur perangsang melepaskan gas menyengat, membuat monster di sekitar menjadi gila dan haus darah di bawah sana. Serigala spektral muncul dari bayang-bayang, mata mereka bersinar dengan rasa lapar liar yang haus darah. Skuad tier sampah Luo Feng akhirnya berhasil melewati bau busuk itu, tapi beberapa orang benar-benar muntah karena aromanya. Salah satu prajurit berhenti mendadak, wajahnya memucat saat dia merasakan ada yang tidak beres. Dia tampak benar-benar melongo saat melihat kerlip api oranye dari predator yang mengintai di semak-semak. Sebelum mereka sempat mencabut pedang, serigala-serigala spektral menerjang maju untuk mencabik-cabik para penyerbu. Luo Feng mencoba tetap tenang, memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi hama level rendah ini. Tapi sudah terlambat karena lebih banyak monster mengepung lembah, memutus setiap jalur pelarian yang memungkinkan. Jumlah monster yang berkumpul di satu titik membuat skuad itu menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam mimpi buruk. Luo Feng mengertakkan gigi, akhirnya paham bahwa seseorang telah bersekongkol melawan mereka dari bayang-bayang. Dengan formasi yang hancur, para hunter elit itu berubah menjadi pengecut malang, menjerit ketakutan saat mereka mundur. Serigala spektral dan laba-laba mencabik-cabik skuad itu, membuat para hunter elit benar-benar melongo oleh serangan mendadak tersebut. Tiba-tiba, sekutu jamur tokoh kita melepaskan awan tebal gas merah muda yang menyengat untuk mengacaukan pesta makan tersebut. Bau yang sangat menyengat memaksa monster-monster itu mundur, membuktikan bahwa makhluk paling rendah pun bisa membalikkan keadaan. Terbatuk-batuk di tengah kabut, para prajurit yang tersisa mengatur napas dan dengan bodohnya percaya bahwa mereka benar-benar telah selamat. Rasa lega mereka lenyap seketika saat siluet yang familiar dan mengerikan muncul dari kabut, memancarkan niat membunuh yang dingin. Kesadaran menghantam mereka seperti truk saat mereka mengenali pria yang dulu mereka rundung kini telah menjadi monster. Para pengecut kelas teri ini segera bersujud, mengaku bahwa mereka hanya mengikuti perintah dari atasan di perusahaan. Seorang prajurit melihat celah sesaat, dan memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya pada serangan tusukan dari belakang yang nekat. Mereka menerjang maju dengan segenap tenaga, berharap bisa membunuh sang Jungle Lord sebelum dia sempat bereaksi. Lin Tian hanya menyipitkan matanya, bersiap untuk menunjukkan kepada mereka apa yang terjadi saat sebuah pekerjaan berubah menjadi hukuman mati. Lin Tian bergerak secepat kilat, membantai para prajurit kelas tri itu bahkan sebelum mereka sempat berkedip. Dia berdiri di atas mereka yang tumbang, menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar urusan bisnis. Ini adalah dendam pribadi yang mendalam. Sistem mengonfirmasi progresnya, memberinya poin karena telah membantai manusia yang dulu dia anggap sebagai rekan. Melihat pantulan dirinya, jagoan kita mengakui bahwa dia tidak lagi merasakan hubungan apapun dengan ras manusia. Dia memeriksa saldonya, merasa frustrasi karena masih kurang 100 poin untuk akhirnya membuka kemampuan terbang. Dia memuji si jamur kecil atas kerja bagusnya karena telah berhasil memecah belah barisan musuh. Meninggalkan mayat-mayat itu, dia bersiap untuk rencana C, bertujuan untuk mengusir harimau dan melahap serigala. Puncak-puncak terjal dari Darkstone Forest menjulang di depan, menandai wilayah musuh baru yang berbahaya.
Di dalam gua, para goblin yang panik bergegas melapor bahwa penyusup manusia telah melanggar wilayah mereka lagi. Jenderal Goblin yang masif meradang di singgasananya, geram karena manusia memburu klan Helen Butterfly lagi. Jenderal Goblin mulai gila, bersikeras bahwa rencana besar raja mereka tidak boleh dirusak oleh sampah manusia. Dia mengumpulkan gerombolan berkulit hijau untuk membantai setiap penyusup sebelum mereka mencapai pohon eukaliptus suci. Sementara itu, Luo Feng sedang mencari kambing hitam, menyalahkan kegagalan mereka baru-baru ini pada kinerja buruk pengintai yang terluka. Bocah malang itu menangis terseduh-seduh, bersumpah bahwa petanya sempurna dan para monster itu jelas-jelas sedang mempermainkan mereka. Luo Feng tidak peduli dengan alasan dan bersiap untuk mengeksekusi bocah itu karena menjadi beban kelas teri. Putus asa, demi menyelamatkan nyawa adiknya, Sarah memohon kepada sang pemimpin untuk menunjukkan belas kasihan sekali ini saja. Luo Feng hanya luluh karena status Sarah, meskipun dia memperingatkan sang pengintai bahwa dia akan kehilangan matanya lain kali. Saat tim mendirikan kemah, para pria berbisik tentang harga gelap yang harus dibayar Sarah untuk melindungi adiknya. Mereka segera bungkam saat menyadari bahwa penembak jitu tim berada dalam jarak pendengaran dari gosip menjijikkan mereka. Cheng Ji duduk di kegelapan, memendam amarah membara yang menjanjikan pembalasan berdarah akan segera tiba. Lin Tian mengingat data korporat yang mengonfirmasi bahwa sang penembak jitu dan penyihir itu sebenarnya adalah pasangan yang setia. Dia mengawasi kemah para penjahat itu, tahu bahwa kriminal kelas teri ini tidak punya tempat lain untuk pergi. Hutan rimba ini telah menjadi lubang tanpa hukum, di mana hanya mereka yang paling brutal dan putus asa yang bisa bertahan hidup. Jagoan kita berpikir betapa menyedihkannya sang pemanah yang menerima penghinaan seperti itu hanya demi bertahan hidup. Cheng Jie melumuri ujung panahnya dengan racun, pikirannya berkecamuk dengan pengkhianatan yang terpaksa dia tanggung. Saat sang pemimpin bersenang-senang, anggota skuad lainnya minum-minum dan mendengarkan suara-suara menjijikan itu. Para prajurit menertawakan lekuk tubuh sang penyihir, sama sekali tidak menyadari bahwa pertahanan mental mereka sedang ditembus. Klan Jamur melepaskan gas halusinogen yang mulai memutarbalikkan persepsi sang pemanah terhadap realitas. Dia mulai berkeringat saat kabut ungu memaksanya untuk menghidupkan kembali kenangan-kenangannya yang paling menyakitkan. Melihat wanitanya berada di pelukan penyiksanya akhirnya mendorongnya melampaui batas kesabaran. Klan Jamur merapal sihir mereka, mengeluarkan suara dan gas untuk mengubah perkemahan menjadi mimpi buruk yang gila. Jagoan kita mengamati dari bayang-bayang, tahu bahwa kabut psikedelik itu akan memaksa orang-orang ini melakukan hal yang tak terbayangkan. Dia melihat pasukan goblin mendekat, menyadari bahwa panggung akhirnya telah siap untuk pertumpahan darah total. Jenderal Goblin memimpin skuad kelas teri berkulit hijau maju, sama sekali tidak sadar bahwa mereka hanyalah bidak dalam permainan yang lebih besar. Lin Tian tersenyum, berencana membiarkan para aktor saling membantai sebelum dia turun tangan untuk menyelesaikan pekerjaan. Di luar tenda, Cheng Jie berjuang mempertahankan kewarasannya, pikirannya diracuni oleh jamur dan kebenciannya sendiri. Aura membunuh yang gelap merembes keluar saat dia mencengkeram busurnya, alam bawah sadarnya berteriak minta balas dendam berdarah. Tiba-tiba, dia tersentak kembali ke realitas, bersimbah keringat dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi padanya. Lin Tian, terkesan dengan energi spiritual sang pemanah yang tinggi, mencatat bagaimana dia benar-benar bisa menahan racun tersebut. Di dalam tenda, pemimpin kelas teri itu mengejek kelemahan bawahannya sementara wanitanya membela sang mantan. Luo Feng meringis saat gadisnya menyentuh bekas luka sihir menjijikkan yang ditinggalkan Lin Tian di dadanya. Dia mengingatkan Luo Feng bahwa dia hampir mati saat penindasan korporat itu jika bukan karena campur tangannya yang tepat waktu. Jagoan kita Lin Tian dulunya adalah monster, menyembunyikan kekuatan aslinya sambil berpura-pura menjadi orang lemah. Luo Feng menghela napas lega, mengira monster yang menghantui mimpi buruknya itu akhirnya sudah mati. Dia mencemooh ke pengecutan Cheng Jie, mengira sang pemanah melarikan diri karena tidak tahan dengan tekanan. Dari ketinggian, Lin Tian mengamati perkemahan, merasa puas karena pasukan goblin datang tepat waktu. Dia mengunci pandangannya pada sang pemanah, tahu bahwa operasi ini bergantung pada menghabisinya terlebih dahulu. Tiba-tiba, udara malam pecah oleh jeritan putus asa dari serangan musuh yang datang. Luo Feng langsung terduduk tegak di tempat tidur, menyadari malam tenangnya baru saja berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Skuad goblin kelas teri menyerbu perkemahan, dan pertumpahan darah yang sebenarnya akhirnya dimulai dengan sungguh-sungguh. Luo Feng tercengang karena formasi pertahanan perkemahan tidak memberi peringatan akan invasi goblin kelas teri tersebut. Ternyata, teman-teman jamur jagoan kita Lin Tian sibuk mencuri permata pertahanan tepat di depan hidung mereka. Luo Feng tidak percaya monster yang dianggap bodoh ini punya otak untuk melumpuhkan keamanan teknologi tinggi mereka terlebih dahulu. Sebelum dia sempat memproses pengkhianatan itu, Jenderal Goblin menerjang melalui kekacauan seperti kereta barang.
Binatang masif itu mencibir para manusia, menyebut Luo Feng monyet tak berbulu yang menyedihkan sebelum mengayunkan senjatanya. Senjata mereka beradu dalam hujan percikan api saat Luo Feng mati-matian mencoba bertahan di posisinya. Dia mulai gemetar, menyadari kekuatan murni monster ini jauh melampaui apapun yang bisa dia tangani sendirian. Jenderal Goblin tidak memberinya waktu sedetik pun untuk bernapas, bersiap untuk serangan penyelesaian yang menghancurkan. Luo Feng mundur ketakutan, berteriak agar para pemanahnya masuk ke formasi dan menyelamatkan nyawanya yang malang. Seorang prajurit yang panik memberikan pukulan terakhir pada mentalnya, mengumumkan bahwa Cheng Jie telah resmi meninggalkan mereka. Luo Feng mulai gila, memaki si pemanah karena kabur saat Jenderal Goblin semakin mendekat. Si Cheng Jie sama sekali nggak peduli dengan kekacauan itu, menganggap hancurnya camp adalah masalah orang lain. Dia menoleh ke arah asap yang membubung, dengan dingin berharap mantan rekan setimnya terpanggang sampai gosong. Tiba-tiba, dia melihat bayangan Lin Tian level 11 mengintai di pepohonan dan sadar perburuan ini jadi makin rumit. Meski punya stat level 13 dan pasif ketajaman, Cheng Jie tahu dia nggak boleh ceroboh di sini. Kabut aneh mulai berputar di sekelilingnya, membuat si pemanah veteran itu bertanya-tanya apa ada monster yang mendekat. Matanya terkunci pada target di semak-semak, yakin kalau dia akhirnya menemukan si tikus yang bersembunyi di kegelapan. Tanpa ragu, dia menarik busurnya dan melepaskan panah peledak untuk mengakhiri permainan ini sekali dan selamanya. Proyektil itu melesat di udara, mengarah tepat ke jantung sosok misterius yang berdiri di tanah lapang. Tapi saat asap menghilang, dia sadar dia kena tipu trik kelas teri karena targetnya cuma umpan. Jagoan kita Lin Tian gak buang waktu, menerjang dari bayangan dengan serangan instan yang mematikan. Senjata mereka beradu dengan dentingan keras, tapi si pemanah jelas kewalahan menghadapi kecepatan monster ini. Hati Cheng Jie mencelos saat dia sadar, kalau umpan tadi cuma pancingan untuk serangan mendadak yang brutal ini. Belum sempat dia bernapas, sebuah hantaman keras membuat si penembak jitu veteran itu terpental ke tanah. Dia nyaris nggak bisa menahan diri, mengertakkan gigi sambil mencoba menenangkan diri kembali. Lin Tian mengejeknya, mengklaim kelincahan tingkat asasinnya jauh melampaui apapun yang bisa ditangani manusia biasa. Dia mendarat dengan anggun layaknya predator, terlihat persis seperti mimpi buruk yang coba dihapus oleh para developer. Tiba-tiba, dia mengaktifkan skill stealth-nya, wujudnya berkedip dengan mana sebelum menghilang di telan udara. Ditinggal sendirian di hutan yang sunyi, Cheng Jie melongo dan bingung gimana caranya dia bisa selamat dari hantu ini. Karena nekat ingin melihat wajah pembunuhnya, dia menyihir panah dengan cahaya untuk membakar kegelapan. Cheng Jie melepaskan panah cahayanya, berharap sinarnya akhirnya bisa memojokkan predator tak kasat matanya. Tapi Lin Tian emang beda, dengan santai dia menangkap proyektil bercahaya itu langsung dari udara. Dia mengejek si pemanah, bilang kalaupun stealth-nya terbongkar, Cheng Jie tetap saja kelas teri dibanding dia. Tiba-tiba, pandangan si pemanah kabur saat dia menyadari, kabut hijau aneh mulai menyesakkan udara hutan. Ternyata Lin Tian menanam jamur toksin kabut, yang melepaskan gas mematikan setiap kali situasi mulai memanas. Cheng Jie berlutut lemas, menyadari kalau racun ringan itu dirancang untuk meledak di dalam paru-parunya saat dia bergerak. Dia sempat terpikir pakai penawar, tapi memutuskan untuk pura-pura kalah, berharap bisa memancing si monster ke dalam rasa aman palsu. Lin Tian mengaku terkesan dengan ketahanan mental orang itu, tapi mengingatkannya kalau keadilan cuma buat orang mati. Dengan satu siulan, dia memanggil bala bantuan jamurnya saat seorang prajurit klan jamur kecil melompat ke medan tempur. Makin banyak makhluk kecil itu muncul, membuktikan kalau penghuni hutan yang paling imut pun bisa punya insting buas. Cheng Jie mendapati dirinya dikepung oleh pasukan jamur sementara jagoan kita membayangi di belakangnya bak malaikat maut. Si pemanah benar-benar melongo, terlambat menyadari kalau dia cuma pion di atas papan permainan Lin Tian. Sebelum dia sempat bereaksi, klan jamur melepaskan rentetan proyektil beracun yang menghancurkan sisa ketenangannya. Dia dengan cepat berubah jadi tumpukan lendir hijau yang menyedihkan, megap-megap saat racunnya mulai bereaksi. Lin Tian mengacungkan jempol pada teman-teman jamurnya, jelas puas dengan jalannya perburuan kelas teri ini. Mereka bersiap mengakhiri hidupnya yang malang, yakin kalau si pemanah nggak punya kartu as lagi. Tiba-tiba, rentetan panah emas menembus kabut, membuktikan kalau mangsanya masih punya taring. Jagoan kita dengan mudah berkelit dari serangan itu, menyadari kalau si pemanah belum siap buat mampus. Cheng Jie memaksa dirinya bangkit, menggunakan skill penyembuh lemah untuk sekadar menahan efek korosif dari lendir itu. Berlumuran kotoran dan didorong rasa putus asa, dia berteriak akan menyeret si monster ke neraka bersamanya. Lin Tian mengejek si pemanah, mencatat kalau meski pakai penawar, bidikannya tetap sampah gara-gara racun itu. Jagoan kita memutuskan main-mainnya sudah berakhir, mengklaim serangan payah ini nggak bakal mempan lagi padanya. Cheng Jie melongo melihat wajah Lin Tian tepat sebelum serangan mematikan mengakhiri hidupnya yang menyedihkan.
Dengan tatapan dingin, dia menyuruh musuhnya yang tewas itu untuk akhirnya beristirahat dengan tenang saat cahaya meredup. Sistem memberinya hadiah naik level dan lebih banyak poin, yang rencananya akan dia pakai untuk unlock hal baru. Tiba-tiba, dia merasakan getaran aneh di udara, yang membuatnya kembali waspada tinggi. Lingkaran teleportasi raksasa muncul dari tanah, menandakan kalau masalah yang lebih besar sedang datang. Dia menutupi wajahnya dari cahaya yang menyilaukan, bersiap menghadapi apapun yang keluar dari gerbang itu. Sementara itu, kam manusia berubah jadi neraka dunia saat api melahap semua yang terlihat. Luo Feng hilang akal dalam kekacauan itu, menghancurkan sekelilingnya seperti binatang yang terpojok. Pasukannya panik, melapor pada kapten mereka kalau pemanah mereka sudah resmi mampus. Luo Feng murka, menyadari ada tikus yang memanfaatkan kekacauan untuk menghabisi anggota timnya yang terpisah. Merasa terdesak, dia membentak Sarah untuk segera memulai ritual teleportasi dan membawa mereka pergi. Arai biru raksasa menyala di medan yang terjal saat sihir ritual tingkat tinggi mulai bergejolak. Cahaya semakin intens, menandakan keberangkatan segera manusia yang tersisa dari zona bencana total ini. Bahkan Jenderal Goblin pun cuma bisa berdiri di sana, benar-benar melongo melihat aksi menghilang manusia yang tiba-tiba. Jagoan kita menyaksikan tontonan itu, bertanya-tanya apa semua kekacauan itu cuma umpan buat memancingnya keluar. Dalam sekejap kilatan mana, pasukan elit itu ditarik menembus ruang, meninggalkan pembantaian di belakang. Luo Feng lumpuh karena ketakutan luar biasa saat dia akhirnya sadar monster macam apa yang sedang memburunya. Benar-benar terkuras, Lin Tian ambruk ke tanah sementara sistem memintanya memeriksa hadiah terbarunya. Biasanya, monster level 10 itu emang beda, dengan mudah mengalahkan manusia manapun di peringkat yang sama. Manusia cuma bisa bertahan dengan main kotor, pakai rencana rumit dan berkelompok buat menjatuhkan monster yang lebih kuat. Tapi permainan berubah total saat seekor monster mulai pakai taktik manusia yang sama buat balik memburu mereka. Luo Feng berdiri di sana benar-benar melongo, nggak habis pikir gimana bisa seekor monster punya kecerdasan tingkat tinggi. Jagoan kita mendekat dengan seringai mengerikan, bertanya pada si pengecut itu apa dia benar-benar lupa siapa dirinya. Pasukan itu hilang akal saat mereka sadar kalau monster ini sebenarnya adalah pria yang membantai rekan-rekan mereka. Ketakutan murni melanda saat para prajurit mulai berteriak bahwa mereka tidak ingin mati di lubang neraka ini. Saat Luo Feng berteriak soal level, Lin Tian dengan tenang menimbang peluang menangnya tanpa kehilangan akal sehat. Sang pemimpin mencoba berlagak tangguh, mengklaim Lin Tian hanyalah monster kelas teri yang mengandalkan trik murahan. Jagoan kita malah tertawa histeris, menganggap gertakan putus asa mereka benar-benar kocak. Lin Tian mengejek upaya payah mereka, mengingatkan bahwa tim perusahaan papan atas, sekalipun tidak bisa menjatuhkannya. Prajurit tim kedua benar-benar kehilangan ketenangan, menyadari mereka hanyalah domba yang digiring ke pembantaian. Jagoan kita hanya menatap mereka dengan hina, dalam hati melabeli skuad ampas itu sebagai sekumpulan pecundang. Luo Feng menolak mundur, melepaskan skill mountain splitting dalam upaya putus asa untuk menghancurkan sang monster. Bukannya menghindar, Lin Tian malah mengakses antarmuka sistemnya untuk memantapkan penguasaan skill flight. Tanah hancur akibat benturan itu, membuat para tentara bayaran yang ketakutan berharap pemimpin mereka benar-benar berhasil mendaratkan serangan. Para prajurit menyipitkan mata menembus debu, berdoa dengan putus asa, agar mimpi buruk ini berakhir, dan si monster mati. Tiba-tiba, seberkas cahaya menembus langit saat regu itu menyadari target mereka telah melesat ke udara. Dengan sayap yang terkembang penuh, Lin Tian menguasai langit, membuat musuh-musuhnya di darat tak berdaya dan tercengang. Lin Tian melayang di atas, mengejek para manusia dan menyambut mereka di taman bermain pribadinya, sang hutan. Dia turun bak predator, sepenuhnya menerima perannya sebagai pembawa ajal bagi mereka. Para tentara bayaran kelas tri itu kocar-kacir, dengan putus asa melepaskan setiap mantra dan panah untuk menjatuhkannya. Jagoan kita hanya menari di udara, heran apakah mereka benar-benar berpikir serangan jarak jauh yang payah itu bisa menyentuhnya. Sarah maju dengan dazzling light array, mendapatkan sedikit rasa hormat atas sihir pelacaknya. Meski dilacak, kelincahan Lin Tian berada di level yang berbeda saat dia meliuk melewati pancaran cahaya dengan mudah. Melihat skuadnya gagal, Luo Feng mengerahkan seluruh tenaga untuk lemparan kapak raksasa, berharap akan keajaiban. Serangan itu ternyata menyerempetnya, membuat Lin Tian sadar bahwa kekuatan murni prajurit level 15 bukanlah lelucon. Meski nyaris kena, skuad itu hanya bisa menonton dengan frustrasi karena target mereka tetap berada di luar jangkauan. Lin Tian mengacungkan jari tengah, berjanji dia pasti akan membunuh mereka saat mereka bertemu lagi nanti. Dia melesat pergi ke bawah sinar rembulan, meninggalkan skuad ampas itu tertinggal jauh di belakang. Luo Feng benar-benar murka, meneriakkan perintah sementara Sarah pingsan karena kehabisan mana akibat teleportasinya. Ternyata satu-satunya pelacak mereka, Cheng Jie, sekarang benar-benar terbelah menjadi dua.
Sarah mencoba menenangkan pemimpinnya, mengingatkan bahwa mantra pelacaknya masih menempel pada target mereka. Tinggi di atas, Lin Tian menyadari aura sihir di sayapnya, menyadari sihir Sarah masih menandainya. Dia mengabaikan jejak itu untuk saat ini, merangsek lebih dalam ke hutan menuju tujuan utamanya. Jagoan kita tahu dia harus melewati penjaga goblin dan gerombolan monster untuk mencapai Tree Realm yang sakral. Kuncinya bukanlah sebuah item, melainkan altar tersembunyi yang membutuhkan kekuatan besar untuk membuka jalan di depan. Lin Tian kesal karena rencananya untuk membiarkan skuad ampas dan para goblin saling membinasakan telah gagal. Dia mengamati pohon eukaliptus yang bercahaya, tahu bahwa kembalinya penjaga goblin akan membuat perjalanan ke altar menjadi mimpi buruk. Jagoan kita menyadari dia bisa membalikkan keadaan dan menggunakan tanda pelacak Sarah untuk memancing musuh-musuhnya. Hutan yang gelap tetap sunyi saat beban kegagalan penyergapan menyelimuti lanskap yang terjal itu. Kembali di camp, para penyintas benar-benar tercengang bahwa orang mati bisa kembali sebagai monster level tinggi. Karena ketakutan, para prajurit memohon untuk membatalkan misi, mengakui bahwa mereka bukan tandingan kekuatan baru Lin Tian. Luo Feng dihantui oleh pertemuan itu, bimbang apakah dia harus melaporkan bencana ini kepada bos besar. Dia teringat filosofi dingin Liu, bahwa hanya yang kuat yang layak ada, membuat kegagalan berarti hukuman mati. Menyadari nyawanya terancam, dia memutuskan untuk tutup mulut dan menangani kekacauan ini sendiri. Sarah mengingatkan Luo Feng bahwa dia sudah menandai target mereka dengan mantra pelacak untuk mencegahnya kabur. Luo Feng mengertakkan gigi, tahu bahwa pencipta dunia ini memahami setiap kelas dan skill lebih baik dari siapapun. Dia sadar, jika bos besar tahu, mereka kesulitan melawan level 12. Mereka pada dasarnya hanyalah kelas teri. Melihat ke arah hutan yang bercahaya, dia menyimpulkan jagoan kita sebenarnya sedang memburu kupu-kupu langka di altar. Saat Luo Feng bersumpah untuk menghabisinya, Lin Tian hanya menyeringai, siap mengubah sang pemburu menjadi yang diburu. Anggota skuad bergegas memasang node kristal terakhir, mati-matian mengunci area sebelum dia menyerang. Sarah menyalurkan mana ke dalam formasi, berharap penghalang besar akhirnya bisa menjatuhkan monster terbang itu ke tanah. Dengan node terakhir yang aktif, dia melepaskan sihir ritualnya untuk menyegel perimeter di sekitar pohon kuno tersebut. Kubah biru raksasa meletus di atas eukaliptus Tree Realm, trapping semua orang di dalam untuk pertarungan terakhir. Sarah merasakan mananya terkuras saat tanda pelacak pada jagoan kita mulai berkedip dan memudar. Luo Feng mendukungnya, mengklaim target mereka seperti anak panah yang sudah habis tenaganya dan tidak punya tempat lari lagi. Dia menatap penghalang besar itu, yakin perimeternya cukup ketat untuk memastikan tidak ada jalan keluar. Sementara itu, Lin Tian bersembunyi di bayang-bayang, frustrasi karena perang gerilyanya belum mengungkap lokasi altar. Dia telah menggunakan klan jamur untuk memancing goblin kelas teri agar menyerang kamp manusia demi kekacauan. Namun, skuad itu terlalu terkoordinasi, dengan mudah menepis monster-monster itu setelah mereka memasang formasi pertahanan. Dengan mage yang menyembuhkan dan archer yang membersihkan area, tim elit ini tampak hampir tak terkalahkan di hutan gelap. Luo Feng berdiri di atas mayat-mayat, yakin mereka akan menyapu bersih lembah, kecuali Jenderal Goblin benar-benar menampakkan diri. Meski sudah level 13, jagoan kita tahu, dia tidak bisa menghadapi seluruh tim dan mengandalkan perlindungan pepohonan. Lin Tian mendesak klan jamur, tahu bahwa koneksi mereka dengan bumi adalah satu-satunya peluangnya untuk menemukan altar. Begitu makhluk-makhluk kecil itu mengonfirmasi lokasinya, jagoan kita menyadari sudah waktunya pertempuran penentuan dimulai. Sarah tidak membuang waktu sedetik pun, menyalurkan mana ke mantra pelacak untuk menentukan posisi tepat sang target. Skuad itu berdiri di atas mayat goblin kelas teri, saat mereka akhirnya mengunci pandangan pada mangsa yang licin itu. Luo Feng meraung agar timnya bergerak, yakin bahwa Lin Tian akhirnya telah menyudutkan dirinya sendiri. Dia benar-benar terobsesi untuk menyelesaikan tugas kali ini, memimpin prajurit elitnya lebih dalam ke hutan gelap. Jagoan kita melesat ke langit, tidak terganggu oleh keributan itu karena dia tahu inilah endgame yang dia inginkan. Dengan seringai sinis, dia bersiap membalikkan keadaan dan menunjukkan pada para pemburu ini siapa predator yang sebenarnya. Klan jamur melepaskan feromon mereka, memicu gerombolan monster masif untuk menenggelamkan lembah dalam kekacauan. Pasukan itu sampai di pohon kayu putih raksasa, tidak sadar kalau mereka baru saja masuk ke jebakan maut yang waktunya sangat pas. Luo Feng memerintahkan anak buahnya untuk mempersempit penghalang, yakin kalau lokasi ini akan jadi kuburan Lin Tian. Tiba-tiba, hutan itu meledak saat gelombang serigala spektral dan monster undead menyerang para penjajah manusia. Luo Feng menyipitkan matanya, meneriakkan perintah agar timnya berpencar dan menahan kekacauan yang datang. Para prajurit elit itu langsung kewalahan, terpaksa berjuang mati-matian melawan predator paling ganas di hutan ini. Sarah dan yang lainnya sadar kalau binatang-binatang ini sedang berserek, kemungkinan gila karena racun tingkat tinggi yang tersembunyi.
Lin Tian menyaksikan pembantaian itu dengan senyum dingin, mengejek mereka karena meremehkan monster yang katanya cuma level 12. Tanah hancur saat kekuatan besar turun, menandakan kedatangan ancaman yang tidak pernah mereka duga. Jantung Luo Feng mencelos saat Jenderal Goblin muncul, menyadari kalau jagoan kita baru saja mengeluarkan kartu as terakhirnya. Didorong oleh keputusasaan, pemimpin pasukan itu menyerang si raksasa, berharap bisa mengambil alih kendali dari mimpi buruk yang makin kacau ini. Sarah menyuruh pasukan untuk mundur, yakin kalau Luo Feng bisa menangani Goblin Jumbo itu sendirian. Dia merapal proyeksi bercahaya, menyadari kalau jagoan kita bersembunyi jauh lebih dekat dari yang mereka bayangkan. Yakin kalau Luo Feng sudah tamat, Sarah merangsek maju untuk membalaskan dendamnya dengan membunuh Lin Tian. Tersembunyi di bawah akar pohon raksasa, sebuah pintu masuk berteknologi tinggi berdengung dengan energi kuno yang terlarang. Lin Tian melangkah ke ruang rahasia, menyadari kalau pohon kayu putih itu hanyalah kedok untuk altar tersebut. Dia mulai menerjemahkan huruf-huruf hutan yang bercahaya, bersyukur dia sempat mempelajari aksara paling misterius di dunia. Teman jamurnya panik, memperingatkan kalau para pemburu manusia sudah melacaknya sampai ke tempat suci itu. Tiba-tiba pilar api meletus di sekelilingnya saat pasukan itu mencoba menjebaknya dalam sangkar api. Jagoan kita mendarat tepat di tengah lingkaran sihir mereka, dengan nada mengejek menyambut para tamunya ke pesta itu. Dengan tenang dia menganalisis jebakan dua lapis itu, mengakui kalau Sarah sebenarnya punya bakat yang lumayan untuk ukuran manusia. Sarah dan para penyihirnya berhasil memicu jebakan gravitasi, percaya kalau mereka akhirnya berhasil mengunci jagoan kita. Sihir pengikat ganda itu mengunci lokasinya, memutus harapan untuk kabur atau bergerak cepat. Lin Tian cuma nyengir, mengingatkan Sarah kalau dia bukan lagi profesional lemah, tapi ancaman kelas master. Muak dengan omong kosongnya, Sarah mengumpulkan setiap tetes mana untuk serangan terakhir yang nekat. Dia melepaskan flare blast besar, berharap panasnya akan menghanguskan sang Jungle Lord di tempatnya berdiri. Di balik cahaya yang menyilaukan, seringai jagoan kita tetap lebar saat dia menyambut upaya sia-sia untuk membunuhnya. Sementara itu, Luo Feng akhirnya menghabisi Jenderal Goblin, meraup cukup banyak EXP untuk naik ke level 16. Dia memutuskan untuk menunda ganti profesi, merasa kekuatan murninya saat ini sudah cukup untuk balas dendam. Melihat sekeliling ke arah pembantaian itu, dia tiba-tiba sadar Sarah menghilang dan menuntut untuk tahu lokasinya. Rasa frustrasi melandanya saat dia sadar pasukannya berantakan sementara dia sedang sibuk. Lin Tian mengejek sihir payah itu, mengklaim kalau intensitasnya saat ini jauh dari kata cukup bahkan untuk menggoresnya sedikit pun. Berdiri tegak di tengah kobaran api, jagoan kita menuntut tantangan yang lebih hebat dari mantan sekutunya yang level sampah itu. Sarah menyadari kalau dia menggunakan altar Tree Realm untuk menyerap mantra mereka, membuatnya benar-benar tercengang. Dia mengungkap kalau rencananya jauh lebih dalam dari sekadar pertahanan saat formasi sihir itu mulai retak. Dengan seringai jahat, dia menjelaskan kalau dia akan menguras setiap tetes mana mereka untuk memperkuat dirinya sendiri. Seluruh susunan itu hancur menjadi pusaran air, mengubah kekuatan mereka sendiri menjadi senjata bagi sang protagonis. Sarah tidak percaya dengan penglihatannya, heran bagaimana seorang non-penyihir bisa memanipulasi struktur sihir tingkat tinggi seperti itu. Sisa pasukan kocar-kacir melewati hutan, merasakan kalau keadaan sudah resmi berbalik melawan mereka. Luo Feng menonton dengan ngeri saat penghalangnya memudar, menyadari kalau mereka telah kehilangan satu-satunya kesempatan untuk menjebaknya. Kubah energi raksasa itu akhirnya lenyap, membiarkan hutan terbuka lebar untuk langkah jagoan kita selanjutnya. Luo Feng benar-benar murka, ketakutan kalau target mereka akan lolos lagi dari genggamannya. Jagoan kita teringat lempengan batu yang pernah dia kelola, fondasi utama dari rute profesional di dunia ini. Dulu saat masih manusia, dia menguasai setiap kelas, tapi hari-hari menjadi prajurit standar sudah berakhir. Meski wujud monsternya membatasi skill lamanya, dia tetap berdiri di depan altar dengan otoritas penuh. Karena dia yang merancang sistem ini, dia tinggal mengutak-atik kodenya untuk menguras habis formasi sihir pasukan itu. Senjata mereka berjatuhan ke tanah saat energi yang menopang formasi mereka lenyap begitu saja. Sarah dan rekan timnya yang tersisa tumbang, benar-benar melongo saat mana mereka disedot keluar dari tubuh. Lin Tian mengakui kalau keras kepala mereka memberinya ide yang lebih baik daripada sekadar membiarkan mereka saling bunuh. Bukannya masuk sendirian, dia memutuskan untuk menggunakan para hunter level sampah ini sebagai kunci untuk membuka Tree Realm. Sarah dengan putus asa memperingatkannya kalau perusahaan akan memburunya, tapi ancamannya tidak mempan di telinga monster itu. Para hunter level sampah itu mulai bersujud, dengan putus asa menyalahkan Luo Feng dan perusahaan atas pilihan payah mereka. Jagoan kita cuma memberi mereka senyum mengerikan, menyuruh mereka tenang karena penderitaan mereka hampir berakhir. Sementara itu, Luo Feng masih menerjang semak-semak, yakin kalau sihir Sarah akan tetap mengunci targetnya.
Anak buahnya mulai gugup, heran kenapa hutannya begitu sunyi, dan apakah para penyihir itu sebenarnya gagal? Kesadaran itu akhirnya menghantam Luo Feng dengan keras, dan dia menolak percaya kalau rencananya sedang berantakan. Dia sampai dan menemukan Lin Tian sedang santai di singgasana, dikelilingi oleh mayat-mayat dingin dari pasukan penyihir. Para penyintas benar-benar tercengang, menyadari kalau mereka tidak sedang berhadapan dengan mob level rendah, tapi monster tingkat dewa. Lin Tian cuma menyuruh sampah-sampah yang tersisa untuk santai, berjanji kalau semua orang akan kebagian jatah. Kepanikan langsung melanda saat para hunter sadar mereka hanyalah mangsa dan mencoba kabur ke kegelapan. Tapi jagoan kita terlalu cepat, langsung memperpendek jarak dan menebas mereka seperti pisau panas memotong mentega. Lin Tian membantai para hunter level sampah yang tersisa, memastikan mereka tahu persis siapa pemilik hutan ini sekarang. Hunter botak itu bahkan tidak bisa memproses kecepatannya sebelum seluruh dunianya berubah menjadi kabur karena rasa sakit. Jagoan kita berhenti sejenak, benar-benar penasaran dengan kegilaan mutlak yang terjadi tepat di depannya. Ternyata Luo Feng sudah sangat emosi sampai dia mulai membantai anak buahnya sendiri cuma karena mencoba mundur. Si brengsek itu mengklaim tidak ada tempat bagi pengecut di pasukannya, menunjukkan sifat aslinya yang kejam. Lin Tian cuma tertawa dan mengejeknya, berterima kasih pada pria itu karena telah membantunya membereskan kekacauan. Luo Feng akhirnya mengakui bahwa dia meremehkan sang developer, sementara Lin Tian mengejeknya agar lari saja. Tapi jagoan kita tidak akan membiarkannya pergi, menjelaskan bahwa dia sudah menunggu momen ini untuk membalas dendam. Dia melesat maju dengan kecepatan gila, menyatakan bahwa kekuatan adalah satu-satunya hukum yang berlaku di hutan ini. Senjata mereka beradu dalam ledakan kekuatan dahsyat saat duel maut melawan si perundung akhirnya dimulai. Jagoan kita menyadari bahwa si perundung ini sebenarnya pemain tingkat tinggi dan memutuskan untuk menjaga jarak. Dia menghilang begitu saja, mengejutkan si berandalan itu dengan serangan mendadak dari balik bayangan. Meski dengan serangan kejutan, dia kesal mendapati armor hasil dana korporat itu ternyata sangat tangguh. Karena kekuatan otot saja tidak cukup, dia tahu dia harus mengandalkan kecepatan murni yang membutakan untuk menang. Dia menancapkan tumitnya, bersiap untuk memacu tubuh serangganya hingga ke batas maksimal. Badai tebasan menghujam saat dia mencoba mencari satu celah di balik pertahanan berat itu. Logam beradu dengan kitin, tapi sang pemimpin skuad tetap berdiri kokoh layaknya gunung. Mata si perundung berkilat dengan niat membunuh, tampak tak bergeming oleh tekanan yang bertubi-tubi. Dia hanya menyeringai di tengah kekacauan, mengejek apakah pertunjukan payah ini benar-benar kemampuan terbaiknya. Tiba-tiba, si berandalan itu mengayunkan pedang raksasanya, memaksa jagoan kita melesat mundur agar tidak terbelah. Lin Tian terpental, menyadari bahwa kekuatan murni si berandalan itu bahkan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Luo Feng hanya berdiri di sana seperti tembok, mengejek apakah serangan lemah itu benar-benar usaha terbaiknya. Tiba-tiba, anggota kecil dari klan Jamur muncul, tampak sangat marah pada pemimpin skuad yang sombong itu. Sebelum si berandalan bisa bereaksi, segerombolan makhluk kecil itu mengepungnya, membuatnya benar-benar tercengang. Mereka meledak dalam awan spora ungu yang masif, menelan si perundung dalam kabut beracun yang membutakan. Menonton ledakan itu dari kejauhan, jagoan kita bertanya-tanya apakah kejutan jamur itu cukup untuk menjatuhkannya. Dia tidak menunggu untuk memastikannya, langsung menerjang kembali ke dalam asap dengan tebasan maut berkecepatan tinggi. Tapi penjahat kelas Tri itu malah tertawa, menunjukkan Advanced Purification Gemstone yang menetralkan spora beracun itu. Luo Feng balas mengayunkan senjata, menjelaskan bahwa dia sudah waspada sejak melihat betapa mudahnya Cheng Jie tewas. Lin Tian mengertakkan gigi karena frustrasi, menyadari taktiknya dengan penghuni hutan gagal total. Luo Feng terus mengayunkan pedang beratnya, mengejek apakah jagoan kita hanya akan terus melarikan diri. Meski dengan kekuatan monster barunya, si berandalan itu menyebutnya badut penakut yang hanya bisa bersembunyi di bayangan. Mengaktifkan penguasaan senjatanya, sang pemimpin skuad menyiapkan rantai beratnya untuk memastikan tak ada jalan keluar. Tiba-tiba, rantai itu mengikat Lin Tian, membuatnya sadar bahwa seluruh pertukaran ini adalah strategi terencana untuk menjebaknya. Dia meronta melawan besi berat itu, mengutuk keberuntungannya saat penjahat kelas Tri itu akhirnya berhasil memojokkannya. Meski tertahan, jagoan kita menemukan celah sempit dan melancarkan tebasan nekat yang cepat ke dada si perundung. Dia meluncur mundur untuk menjaga jarak, bernapas terengah-engah sambil mencoba menghitung langkah selanjutnya melawan tank ini. Luo Feng hanya menatap luka dangkal di dadanya, sama sekali tidak terganggu oleh apa yang dia anggap sebagai damage payah. Saat Lin Tian bangga akhirnya bisa menembus pertahanan, si berandalan malah mengejeknya karena goresan sekecil itu. Tapi tawa itu terhenti saat pembuluh darah hijau mulai menonjol, saat dia sadar pedang itu telah diolesi racun mematikan. Lin Tian menyadari poin dari kill terbarunya akhirnya membuka skill neurotoksin mematikan untuk mengakhiri ini.
Luo Feng merasakan kekuatannya terkuras saat racun menyebar, menyadari situasinya menjadi sangat genting. Putus asa untuk bertahan hidup, si berandalan mengaktifkan fungsi sistem tersembunyi untuk memaksa perubahan profesi mendadak. Jagoan kita tercengang, tidak pernah menyangka Luo Yue akan mengizinkan mekanik yang broken seperti itu di dalam game. Luo Feng menyeringai, menjelaskan bahwa batasan korporat dibuang begitu saja saat Lin Tian meninggalkan perusahaan. Merasakan ancaman besar, dia menerjang maju untuk menghentikan transformasi sebelum si pemimpin kelas Tri itu selesai. Ledakan energi merah yang dahsyat meletus saat sistem mengonfirmasi keberhasilan transfer ke kelas Berserker. Si perundung muncul dengan wujud baru, merasakan lonjakan kekuatan murni yang menyembuhkan tubuh beracunnya seketika. Lin Tian menyadari Berserker adalah mesin pembunuh murni, dan bertanya-tanya apakah dia harus mundur saja. Tiba-tiba, gelombang energi merah yang masif memaksanya bertahan saat pertarungan yang sesungguhnya dimulai. Luo Feng mengejek jagoan kita, bertanya apakah dia berencana lari terbirit-birit seperti pengecut. Lin Tian menyadari jalan menuju altar terblokir, tidak memberinya pilihan selain bertarung dengan serius. Kecepatan si berandalan itu gila, mengejutkan jagoan kita saat dia sadar kelas Berserker bukanlah main-maini. Luo Feng mengayunkan senjata raksasanya dengan niat membunuh, menyuruh mantan developer itu pergi ke neraka saja. Lin Tian nyaris tidak berhasil menghindari serangan itu, merasakan angin dari pedang berat itu menyerempet armor organiknya. Kilatan cahaya membutakan meletus, saat si pemimpin kelas Tri melancarkan serangan lanjutan yang mengguncang udara, jagoan kita menggunakan gerakannya sendiri untuk berpindah posisi, mencari kemana pria seperti monster itu menghilang. Tiba-tiba, Luo Feng muncul tepat di atas kepala, membuat Lin Tian tercengang oleh kecepatan serangan udara yang luar biasa. Sang Berserker menghantamkan senjatanya ke bawah, dengan ledakan energi merah mengerikan yang mengancam segalanya. Tanah hancur membentuk kawah raksasa saat dampaknya mengirimkan gelombang kejut ke seluruh lantai hutan. Jagoan kita berjuang menahan si berandalan, menyadari kekuatan murni, Berserker benar-benar luar biasa. Senjata mereka beradu hingga memercikkan bunga api saat si pemimpin kelas Tri memacu Lin Tian hingga ke batas maksimalnya. Lin Tian tercengang karena luka dada yang mematikan bahkan tidak membuat si gila itu bergeming sedikit pun. Menyadari dia benar-benar terpojok, jagoan kita memutuskan satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan membangkitkan monster dalam dirinya. Dia melepaskan kemanusiaannya, membiarkan insting liar dari Jungle Lord mengambil alih kendali sepenuhnya. Luo Feng bersiap untuk menghabisi lawan, tidak menyadari bahwa dia akan menghadapi sesuatu yang jauh di luar levelnya. Tiba-tiba, kehadiran spektral raksasa membayangi medan tempur, membuat sang Berserker merinding hingga ke tulang. Dengan satu serangan kilat, si berandalan itu terpental seperti boneka kain di sepanjang lantai hutan. Luo Feng berjuang untuk berdiri, terbatuk darah sambil bertanya-tanya mimpi buruk macam apa yang baru saja dia lepaskan. Berdiri di hadapannya adalah predator puncak sejati, perpaduan mengerikan antara manusia dan Lord Mantis yang legendaris. Dampak benturan mereka mengguncang seluruh hutan saat jagoan kita melepaskan kekuatan yang melampaui logika. Luo Feng berkeringat dingin dan bertanya-tanya berapa banyak kartu as yang disembunyikan oleh developer yang dianggap sampah ini. Mata hijau yang bersinar itu mengunci jiwanya, menandakan bahwa perburuan telah resmi mencapai puncaknya. Lin Tian menyerang dengan kecepatan kilat, memaksa si raksasa bertahan sementara bar amarahnya mulai naik drastis. Udara menjerit saat sabit beradu baja, dan setiap tangkisan putus asa hanya memicu kemarahan sang Berserker yang kian membara. Akhirnya, amarahnya mencapai batas, mengubah penglihatannya menjadi merah saat dia bersiap melakukan serangan balik bunuh diri yang terakhir. Dia melompat ke udara, berteriak agar Lin Tian mati sambil mengayunkan kapak raksasanya dengan sisa tenaga yang ada. Kedua monster itu saling bertukar serangan bertubi-tubi, tak ada pihak yang mau mengalah sedikit pun dalam duel maut yang sengit ini. Aura gabungan mereka bertabrakan dalam ledakan mana masif yang mencabik-cabik pepohonan di sekitarnya. Darah melumuri kulit kayu saat Luo Feng terpental ke belakang, akhirnya menyadari bahwa dia kalah kelas dari predator sejati. Luo Feng mengakui bahwa dia sebenarnya terkesan dengan kekuatan luar biasa yang dikeluarkan jagoan kita saat ini. Kaki si raksasa itu akhirnya lemas saat dia mulai jatuh tersungkur ke tanah. Lin Tian berdiri di atas musuhnya yang jatuh, terlihat persis seperti predator puncak sebagaimana dia dilahirkan. Statis berderak di penglihatannya saat kekuatan luar biasa Jungle Lord mulai meretakkan kesadarannya. Kedua petarung itu berakhir tersungkur di lumpur, benar-benar kehabisan tenaga setelah bentrokan tekad beroktan tinggi itu. Kembali ke markas besar Shenchuang, lampu-lampu kota menutupi ketegangan yang meningkat di dalam kantor korporat. Liu sibuk memarahi stafnya karena mereka masih belum menerima satupun ping dari tim kedua. Luo Yue menyela omelan itu, menyuruhnya berhenti merundung anak magang sambil menyerahkan laporan terbaru. Ekspresinya tetap dingin saat dia mengungkapkan kenyataan pahit tentang apa yang mereka temukan terkait pemimpin mereka yang hilang.
Liu tercengang, menuntut untuk tahu persis berita buruk macam apa yang bisa mengguncangnya seperti ini. Lin Tian mencapai batasnya, tubuhnya gemetar di bawah beban berat kekuatan Jungle Lord. Dia menyadari kehendak monster itu semakin kuat dan tahu dia harus mencapai Tree Realm untuk bertahan hidup. Menyeret tubuhnya yang hancur di atas tanah, jagoan kita hanya terpaut beberapa langkah menyakitkan dari keselamatan. Tepat saat dia hampir pingsan, notifikasi sistem mengumumkan bahwa dia telah berhasil menyelesaikan quest tersembunyi. Melihat secercah harapan, dia merasakan kelegaan yang luar biasa mengetahui toko hadiah akhirnya terbuka. Dia segera mulai menelusuri menu digital, untuk mencari apapun yang bisa memulihkan pikirannya yang retak, sebelum dia kehilangan akal. Ternyata ramuan pemurnian yang dia butuhkan seharga 500 poin, tapi saldo saat ini benar-benar kosong. Putus asa, dia ingat fungsi pertukaran dan memutuskan untuk menukar trofi pertempurannya dengan poin cepat. Sistem mulai melucuti perlengkapan langka dan permata langsung dari tubuh Luo Feng yang pingsan untuk ditukarkan. Dengan 1.200 poin di tangan, dia akhirnya membeli ramuan itu, menyadari bahwa perundungnya adalah tambang emas. Liu dan Luo Yue berjalan melewati fasilitas berteknologi tinggi, mendiskusikan kekacauan terbaru yang terjadi di dalam game. Liu benar-benar tercengang mendengar bahwa seorang pemain benar-benar berhasil menembus Tree Realm yang terlarang. Luo Yue melacak lonjakan mana yang masif, mempertanyakan mengapa pemimpin elit mereka belum melaporkan perkembangan ini. Mereka tiba di zona penahanan keamanan tinggi tempat korporasi menyembunyikan rahasia kuno yang paling berbahaya. Di dalam tangki raksasa, sebuah lempengan batu legendaris berdenyut dengan energi yang bisa melahap seluruh dunia. Liu tetap skeptis, bertanya-tanya apa arti sebenarnya dari masuknya bawahannya secara tiba-tiba ke Tree Realm bagi rencana mereka. Pengembang utama memperingatkan bahwa serikat pemain mulai mencium kebenaran di balik ekspansi mendatang. Ternyata lempengan-lempengan ini adalah fondasi teknologi mereka, yang dipanen dari sejarah hutan yang gelap dan berdarah. Luo Yue, bersikeras mereka butuh kepingan yang hilang, untuk mengendalikan sepenuhnya transformasi hutan, yang tak terelakkan ke realitas mereka. Liu menuntut pembaruan tentang lempengan yang tersisa, tahu bahwa kerajaan korporat mereka, bergantung pada menemukannya lebih dulu. Luo Yue mencurigai salah satu lempengan kuno tersembunyi jauh di dalam Eucalyptus Tree Realm. Dia khawatir dengan mendekatnya hari Siang Wai, pion tingkat ampas mereka, Luo Feng, mungkin dalam masalah. Liu memutuskan untuk menangani situasi ini secara pribadi, memerintahkannya untuk segera melaporkan berita luar apapun. Sementara itu, sebuah altar misterius berdenyut dengan energi biru jauh di dalam gua gunung yang tersembunyi. Jagoan kita Lin Tian akhirnya mencapai level 15, berhasil menekan kehendak monster yang tersisa untuk saat ini. Dia menyadari ramuan mahal di toko hanya menutupi gejalanya. Dia butuh kemampuan pemurnian asli untuk bertahan hidup. Melihat Luo Feng yang tumbang, dia mengutuk sistem karena mematok harga 500 poin untuk satu botol saja. Untuk memaksimalkan poin yang diperoleh dengan susah payah, dia mulai mengulik fitur dan antarmuka tersembunyi di toko. Dia lega menemukan ruang penyimpanan yang praktis. Meskipun dia hanya punya sisa 700 poin untuk dibelanjakan, dia melihat item pertahanan tingkat tinggi, berharap dia memilikinya sebelum menghadapi serangan brutal Luo Feng. Jagoan kita benar-benar geram, setelah melihat saldonya yang tidak cukup, menyadari bahwa sistem pada dasarnya merampoknya mentah-mentah. Dia berdiri terpaku karena semua loot tingkat ampas dari para elit itu nyaris tidak memberinya 1000 poin. Tiba-tiba, misi baru muncul, menugaskan Jungle Lord untuk menyelamatkan kupu-kupu Helen dari penyusup serakah. Dia tahu, korporasi akhirnya akan melacak progresnya di sini, jadi dia harus bergerak cepat dan tetap selangkah di depan. Klan jamur setempat berceloteh gembira, siap membantu bos baru mereka menjaga ketertiban hutan. Lin Tian memerintahkan bawahan jamurnya untuk membersihkan bukti pertempuran brutal sebelum dia pergi. Dengan seringai dingin, dia bersiap berangkat ke Eucalyptus Tree Realm untuk mengklaim skill peringkat B yang menggiurkan itu. Jauh di dalam gua tersembunyi, sebuah altar kuno mulai berdengung dengan energi biru yang misterius dan kuat. Api suci berkedip saat doa-doa putus asa berkumandang, memanggil penyelamat untuk melindungi ras mereka yang sekarat. Elf kupu-kupu Helen berlutut di depan altar, memohon nabi legendaris mereka untuk turun dan menyelamatkan mereka dari kepunahan. Elf kupu-kupu Helen mulai kehilangan harapan, bertanya-tanya apakah pengabdian mereka tidak cukup untuk memicu keajaiban. Tuan putri mereka telah menghabiskan bertahun-tahun dalam doa, namun nabi legendaris itu tetap tidak muncul sama sekali selama krisis mereka. Tiba-tiba, seorang pengintai masuk terburu-buru, berteriak bahwa goblin tingkat ampas akhirnya mencium tempat perlindungan tersembunyi mereka. Hama berkulit hijau ini tidak membuang waktu sedetik pun, menerkam dari bayang-bayang untuk menyudutkan para elf yang melarikan diri. Sebelum dia bisa kabur, para goblin menindihnya, menikmati kesempatan untuk merundung seseorang yang bahkan lebih lemah.
Sang putri mengingatkan mereka tentang perjanjian suci, tapi para goblin hanya tertawa karena mereka berada di luar wilayah yang dilindungi. Tanpa pilihan lain, para elf semakin giat berdoa, memohon penyelamat manapun untuk menghentikan pembantaian ini. Pemimpin goblin mengejek keyakinan mereka, menyebut mereka bodoh karena percaya pada legenda kuno yang berdebu. Tepat saat harapan mulai pudar, altar itu meledak dalam cahaya biru yang menyilaukan, menandakan seseorang akhirnya menjawab panggilan tersebut. Jagoan kita Lintian akhirnya tiba, meski dia terlihat sangat kelelahan akibat perjalanan dan notifikasi sistem yang terus-menerus muncul. Para goblin kelas teri menyerbu masuk sambil terkekeh, mengejek bahwa ide tentang seorang penyelamat hanyalah lelucon yang menyedihkan. Mereka bersiap untuk memangsa para elf yang ketakutan, sama sekali tidak menyadari bahwa badai besar akan segera menghantam mereka. Tiba-tiba, Lintian menghadang pemimpin hama itu, kecepatannya membuat si monster melongo dan tak berdaya. Dia menjadi pusaran baja, menebas barisan goblin dengan presisi yang dingin dan penuh perhitungan. Dengan satu ayunan terakhir yang dahsyat, dia melepaskan gelombang kejut yang melumuri lantai hutan dengan darah hijau. Berdiri di tengah pembantaian itu, Lintian menyadari bahwa dia akhirnya benar-benar sampai di alam pohon yang legendaris. Para elf hampir tidak percaya dengan penglihatan mereka, menangis bahagia karena pelindung legendaris mereka akhirnya kembali. Lintian hanya menghela napas, menahan sakit kepala hebat sambil heran, kenapa semua orang tiba-tiba memperlakukannya seperti dewa. Jauh di dalam desa, beberapa orang masih menolak untuk percaya, yakin bahwa harapan hanyalah dongeng belaka. Tetua mereka memarahi mereka karena ceroboh, mengingatkan bahwa hutan masih dipenuhi monster-monster lapar. Gadis-gadis itu menjelaskan bahwa mereka sedang mencari obat untuk Gigi, tapi malah menemukan seorang penyelamat di altar. Tetua-tua yang pemarah itu tidak percaya, bersikeras bahwa jagoan kita ini jelas-jelas bukan pahlawan legendaris. Mereka membalas bahwa sihir penyembuh kelas teri milik si tetua gagal, sementara pria baru ini benar-benar punya kemampuan hebat. Ternyata mereka benar, karena kondisi Gigi akhirnya stabil setelah berada di ambang kematian. Para elf tercengang melihat betapa manjurnya obat itu, menatap Lintian dengan rasa kagum yang luar biasa. Dalam hati Lintian menangis meratapi 100 poin yang dia habiskan sambil berusaha menjaga gaya sok keren dan dinginnya. Melihat hasilnya, si tetua akhirnya menyerah dan mengizinkannya tinggal sampai gadis itu pulih sepenuhnya. Tiba-tiba, dia jadi idola desa, dikerumuni para elf yang berterima kasih dan terus memanggilnya Tuan. Sambil makan, Lintian mulai serius dan bertanya tentang para goblin yang menduduki tanah leluhur mereka. Sang putri menjelaskan sejarah kelam invasi tersebut, dan perjanjian nekat yang selama ini nyaris tidak bisa melindungi mereka. Lintian menyadari bahwa para kupu-kupu ini murni tipe pendukung, menjadikan mereka target utama bagi setiap perundung kelas teri di sekitar sana. Sambil duduk menyantap makanan, jagoan kita berlagak keren dan bertanya tentang urusan penyelamat ini. Gadis-gadis itu benar-benar melongo, heran kenapa pahlawan legendaris mereka tiba-tiba bertingkah seolah amnesia total. Mereka sudah memutuskan bahwa dia adalah reinkarnasi dari seabad yang lalu, dengan mudahnya mengarang cerita untuk mengisi kekosongan ingatannya. Dia menyadari para elf ini sangat polos, artinya dia bahkan tidak perlu berkeringat untuk membohongi mereka. Lintian memasang wajah sok keren terbaiknya, mengaku bahwa dia hanya ingat tugas sucinya untuk melindungi kaum mereka. Para elf menjadi emosional, menceritakan bagaimana mereka dulunya adalah ras yang paling tak berdaya dan menyedihkan di seluruh hutan. Ternyata, seorang nabi misterius muncul tepat saat mereka sedang ditindas oleh klan-klan yang lebih besar dan lebih kejam. Penyelamat kuno ini menggunakan sihir tingkat tinggi untuk menciptakan alam rahasia sebelum menghilang dengan janji untuk kembali. Meski menganggap mereka gampang ditipu, Lintian bertanya-tanya apakah dunia mereka juga ditelan oleh hutan seperti bumi. Lintian heran kenapa dia tidak mengecil, lalu menyadari bahwa penghalang alam tersebut biasanya memaksa semua orang luar menjadi bentuk kecil yang mudah diatur. Jagoan kita mulai memancing data taktis, bertanya tentang total kekuatan dan jumlah hama goblin di daerah tersebut. Para elf mengungkapkan bahwa gerombolan itu sangat besar, dipimpin oleh beberapa jenderal dan seorang raja level 20 yang berperangai buruk. Bahkan jawara legendaris level 25 mereka dipermalukan habis-habisan oleh si raja, membuktikan bahwa level tinggi tidak selalu menjamin kemenangan. Lintian hanya menyeringai sendiri, menyadari bahwa monster yang dianggap elit ini sebenarnya kelas teri dibandingkan dengan status miliknya. Untuk mencegah pembantaian total, sang ratu harus mengancam dengan fakta bunuh diri bersama dengan menyegel seluruh alam selamanya. Mereka berhasil mendapatkan gencatan senjata sementara, tapi para goblin serakah itu masih perlahan-lahan mencekik kehidupan mereka. Jagoan kita dengan cepat menyimpulkan rencana asli si raja, menyadari bahwa monster itu sebenarnya mengincar sang putri untuk pembaptisannya. Ternyata, sampah kelas rendah dibatasi sampai level 20 kecuali mereka menggunakan pembaptisan untuk menembus batas garis keturunan mereka.
Karena kekuatan ratu sudah habis, si raja terobsesi dengan sang putri untuk memicu evolusinya sendiri. Para elf benar-benar hancur, menjelaskan bahwa pembaptisan goblin pada dasarnya adalah kontrak seumur hidup yang penuh penghinaan. Jagoan kita tidak terima dan menggebrak meja, bersumpah dia tidak akan pernah membiarkan sang putri jatuh ke tangan mereka. Dia menganggapnya sebagai asisten pribadi, dan tidak tahan membayangkan goblin kelas teri mengklaimnya. Dia menyadari, seluruh skenario ini terasa persis seperti komik murahan beranggaran rendah yang biasa dia baca di rumah. Karena istana alam pohon berjarak seminggu perjalanan, dia bertanya tentang jalan pintas untuk sampai ke sana lebih cepat. Gadis-gadis itu menyebutkan tentang susunan teleportasi, tapi mengakui bahwa kepala desa terlalu curiga untuk mengizinkannya menggunakannya. Lin Tian berpikir dia perlu membangun reputasi yang serius dengan menyembuhkan salah satu kerabat mereka yang sakit terlebih dahulu. Tiba-tiba, sistemnya memberikan peringatan bahwa musuh sedang mendekat dengan cepat ke posisi mereka saat ini. Seorang jenderal goblin bersayap tiba-tiba muncul di luar, mencari pria yang telah mengacaukan rencana mereka. Sementara para elf tercengang dengan prediksinya, jagoan kita hanya menyeringai melihat sampah level rendah yang datang. Jagoan kita menyeringai, memberitahu gadis-gadis itu bahwa sudah waktunya untuk keluar dan membantai para penyerbu kelas teri. Desa kupu-kupu Helen yang damai tiba-tiba dikepung, dengan udara malam yang pekat oleh ketegangan dan ketakutan. Para elf mengingatkan para goblin tentang perjanjian kuno mereka, menuntut penjelasan kenapa mereka tiba-tiba menyerbu rumah mereka. Jenderal goblin raksasa itu menuntut agar mereka menyerahkan si penyusup, mencurigai ada monster yang bersembunyi di antara penduduk desa. Para elf tercengang dengan tuduhan itu, berteriak bahwa teman baru mereka adalah seorang penyelamat, bukan monster. Kepala desa memotong keributan itu, menyatakan dengan dingin bahwa tidak ada penyelamat, yang ada hanyalah orang luar yang nantinya akan pergi. Dia berdiri teguh, memperingatkan para berandalan berkulit hijau itu bahwa mereka tidak diizinkan melangkah lebih dekat ke rakyatnya. Kehilangan kesabaran, si jenderal mengulurkan tangan untuk menghancurkan wanita tua itu karena pembangkangan dan sikap tidak kooperatifnya. Sebelum serangannya mendarat, Lin Tian mengintervensi dengan kilatan baja, menangkis serangan itu dengan mudah. Benturan itu menciptakan gelombang kejut yang besar, membuktikan bahwa penyusup ini jelas-jelas berada di level yang berbeda. Lin Tian melangkah keluar dari bayang-bayang, memberitahu para berandalan itu bahwa mereka tidak perlu mencarinya lagi. Jagoan kita mengejek si jenderal, bertanya apakah dia sudah menyerah hanya setelah satu tendangan. Dia membuat monster hijau raksasa itu terpental, membuktikan bahwa dia berada di level yang benar-benar berbeda dari para mob kelas teri ini. Sebuah notifikasi sistem muncul, dan Lin Tian menyadari bahwa si bongsor ini bernilai 1000 poin yang lumayan besar. Murka, sang jenderal berteriak menyuruhnya mati sambil melancarkan serangan membabi buta yang putus asa. Lin Tian menangkis dengan mudah, menyadari kalau kekuatan orang ini jauh di bawah mode berserk Luo Feng. Si goblin makin frustrasi, bertanya-tanya apa cuma bertahan saja keahlian si orang asing lemah ini. Jagoan kita cuma nyengir melihat betapa cepat si monster hilang kendali sambil menghindari serangan ceroboh itu. Merasa sudah cukup, dia bersiap untuk menyelesaikannya dengan cepat dan mengakhiri tontonan menyedihkan ini. Dengan satu tebasan kilat, dia menembus pertahanan sang jenderal, membuat si monster benar-benar melongo. Sang jenderal gemetar hebat, sadar kalau tubuh besarnya nggak ada gunanya di hadapan monster ini. Jagoan kita dengan pede bilang bakal beresin ini dalam 3 ronde, sementara para peri kupu-kupu menyoraki penyelamat mereka. Tiba-tiba, rasa sakit menusuk kepalanya, membuatnya bertanya-tanya apa kondisinya kumat lagi. Melihat celah, si goblin menerjang maju, mengira dia akhirnya punya kesempatan buat nge-crush bocah sombong itu. Lin Tian mengertakkan gigi, merasakan sisa efek samping dari kehendak monster yang menggerogoti fokusnya. Dia sadar ramuan itu cuma menekan mutasinya, dan sekarang dia diambang kehilangan kendali lagi. Si monster mengejeknya, menantangnya terus bertarung kalau memang mau jadi pahlawan buat serangga-serangga ini. Kalau dia bisa bertahan, purifikasi ras kupu-kupu mungkin jadi satu-satunya cara agar dia tetap jadi manusia. Sang jenderal menghujani serangan bertubi-tubi, tapi Lin Tian sibuk melawan iblis di dalam dirinya sendiri. Akhirnya mencapai batasnya, dia meraung liar saat mode monster mengambil alih sepenuhnya. Jagoan kita melancarkan serangan beruntun, tapi pikirannya benar-benar kacau saat ini. Dia merasa tekadnya memudar dan heran kenapa ras kupu-kupu belum memulai purifikasinya. Tetua peri merasakan aura kegelapan yang mengerikan, dan sadar kalau calon penyelamat mereka mulai gila. Geram karena para peri nggak inisiatif membantu, Lin Tian akhirnya benar-benar kehilangan kesadaran. Jenderal Goblin melongo parah, keringat dingin melihat lawannya berubah jadi mimpi buruk. Peringatan bahaya besar muncul saat niat membunuh sang penguasa hutan memuncak, mengancam bakal membantai semua orang. Tanah hancur di bawah tekanan mana yang terkorupsi, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh medan perang. Dia terjun kembali ke pertempuran, gerakannya makin liar dan brutal setiap detiknya.
Sadar dia sudah tamat, si goblin memutuskan kalau dia mati, dia bakal bawa para peri bersamanya. Tapi jagoan kita sudah nggak bisa diajak kompromi, terlihat seperti monster asli saat menyiapkan serangan pamungkas. Tetua peri sadar, situasi makin gawat karena energi kegelapan itu jadi benar-benar tak terkendali. Jagoan kita akhirnya lepas kendali, matanya bersinar dengan haus darah yang bukan lagi milik manusia. Dia berjuang menahan monster di dalam dirinya sementara Jenderal Goblin menonton dengan ketakutan luar biasa. Putus asa ingin selamat, si Goblin melancarkan serangan besar, berharap bisa menumbangkan si monster selamanya. Sang putri kupu-kupu dan rakyatnya cuma bisa menonton dengan ngeri saat calon penyelamat mereka berubah jadi mimpi buruk. Pilar energi raksasa meledak saat penguasa hutan membalas dengan kekuatan dahsyat melawan para penyerbu. Lin Tian makin kesal, menganggap para peri itu trash tier karena cuma diam saja saat dia melakukan pekerjaan kotor. Jenderal Goblin sok keras, mengejek jagoan kita buat lanjut bertarung meski bahaya sudah di depan mata. Dia mengayunkan gada raksasanya sekuat tenaga, berniat menghancurkan sang developer yang bertransformasi itu. Benturannya menggetarkan udara, menandai dimulainya pertarungan brutal di mana cuma satu yang bakal selamat. Tetua peri maju dengan perisai, mempertanyakan apa penyelamat mereka sudah benar-benar gila. Melihat celah, Jenderal Goblin buru-buru memerintahkan kroco-kroco trash tier-nya buat segera menghabisi para peri. Mobs berkulit hijau itu menyerbu, berharap bisa mengganggu ritual apapun yang coba dilakukan hama bersayap ini. Tiba-tiba, peri kupu-kupu memulai tarian purifikasi, memenuhi udara dengan cahaya yang membakar kegelapan. Jagoan kita merasa korupsinya memudar, dan sadar klan kupu-kupu ternyata punya kekuatan buat menstabilkan jiwanya. Dengan pikiran jernih, dia membantai barisan goblin seperti pisau panas memotong mentega, menyisakan genangan darah. Jenderal Goblin terpaku saat seluruh pasukannya disapu bersih dalam satu kilatan merah yang mengerikan. Lin Tian nyengir, tahu dia akhirnya berhasil meyakinkan si tetua dan game kecil ini resmi berakhir. Didukung kekuatan penuh klan kupu-kupu, dia bertanya pada si jenderal apa dia siap menerima murka mereka. Si goblin cuma bisa berkeringat ketakutan, sadar kalau dia bukan lagi predator di hutan gila ini. Jagoan kita melancarkan serangan mematikan terakhir, benar-benar menghapus sisa sampah goblin dari muka bumi. Klan kupu-kupu bersorak untuk penyelamat mereka saat sistem memberinya bonus poin yang masif. Lin Tian kagum dengan kekuatan barunya, sadar kalau sihir amplifikasi mereka berhasil menggandakan raw power-nya. Tapi, lonjakan energi yang tiba-tiba itu mulai berdampak, membuatnya merasa pusing dan lemas. Tubuhnya akhirnya mencapai batas dan dia pingsan, membuat sekutu bersayap barunya ketakutan. Gadis-gadis kupu-kupu menjaganya dengan cemas, sangat berharap pahlawan mereka bakal membuka mata. Tetua desa akhirnya mengosongkan ruangan, menegaskan kalau sang penyelamat butuh ketenangan total buat pulih. Saat akhirnya bangun, dia mendapati sang ketua yang galak sudah menunggu buat bahas kondisi fisiknya yang memburuk. Dia memberi kabar mengejutkan, menjelaskan kalau ada kekuatan asing mengerikan yang perlahan melahap nyawanya. Lin Tian berkeringat dingin, sadar kalau harga transformasinya mungkin lebih mahal dari dugaannya. Si tetua memperingatkan kalau kekuatan gelap ini adalah pedang bermata dua yang bakal memakannya hidup-hidup. Jagoan kita sadar, kekuatan penguasa hutan terikat pada lempengan batu legendaris yang dia pakai saat kepepet. Kalau dia bisa menemukan 4 lempengan sisanya, dia mungkin bisa memperbaiki sistem yang glitchy ini selamanya. Dia mengaku bukan penyelamat legendaris, dan si nenek setuju kalau mitos itu benar-benar trash tier. Tapi, tindakannya baru-baru ini membuktikan dia bukan penjahat sepenuhnya, membuatnya sedikit dihormati si tetua. Dia berencana memanfaatkan klan itu demi stabilitas, menilai si tetua terlalu naif buat tipu daya level manusia. Si tetua menawarkan pertemuan dengan ratu, asalkan dia bersumpah bakal membasmi goblin-goblin pengganggu itu. Lin Tian cuma nyengir, pede kalau raja level 20 nggak ada apa-apanya dibanding intelek level developernya. Dengan aliansi baru yang terbentuk, duo unik ini masuk lebih dalam ke istana buat mematangkan rencana mereka. Mereka mendekati struktur batu kuno, di mana nasib ras kupu-kupu akhirnya bakal ditentukan. Tetua menjelaskan bahwa setiap desa memiliki papan penunjuk jalan yang memungkinkan mereka melakukan warp langsung ke istana kerajaan. Karena dia adalah guru sang putri, jagoan kita sadar bahwa mendapatkan audiensi bakal gampang banget. Dia mencatat status tinggi wanita tua itu, menganggap otaknya benar-benar berfungsi dibanding para mob level sampah. Energi spiritual melonjak di hutan saat susunan teleportasi kuno akhirnya mulai bekerja maksimal. Dalam kilatan cahaya yang menyilaukan, ketiganya menghilang dari desa, hanya menyisakan jejak mana yang memudar. Mereka tiba di istana kupu-kupu Helen, sebuah struktur megah yang dibangun tepat di jantung pohon. Berkas cahaya teleportasi menurunkan mereka di lantai istana, menandakan kedatangan mendadak mereka kepada para pengawal kerajaan. Para pengawal langsung waspada, khawatir warp mendadak itu berarti sampah goblin akhirnya berhasil menerobos. Nenek Rui menenangkan mereka,
dengan bangga mengumumkan bahwa dia telah membawa penyelamat yang dinanti-nantikan kepada sang putri. Para pengawal benar-benar melongo, tidak percaya sosok legendaris itu berdiri tepat di depan mereka. Aula istana kupu-kupu yang megah itu sunyi saat kelompok tersebut bersiap untuk audiensi kerajaan. Seorang wanita cantik berbaju merah muda mendekat, langsung mengenali jagoan kita sebagai penyelamat legendaris yang mereka tunggu-tunggu. Sang tetua mengonfirmasi identitasnya, menjelaskan bagaimana dia sendirian menghabisi sampah goblin di altar. Lin Tian menatap sang putri saat quest sistem muncul, menugaskannya untuk memenangkan hatinya. Dia awalnya terkejut dengan quest aneh itu tapi segera membungkuk, bersumpah untuk mengusir penjajah asing manapun. Jagoan kita menyeringai sendiri, berpikir Putri Lugu ini akan menjadi tiket mudah untuk mendapatkan 3.000 poin jungle. Sang putri menyuruh tetua pergi untuk mengambil hadiahnya, meskipun wanita tua itu tampak ragu untuk pergi. Dia melambaikan tangan dengan senyum manis, berjanji akan merawat tamu mereka secara pribadi. Dengan dentuman keras, pintu istana tertutup rapat, meninggalkan mereka berdua sendirian di dalam ruangan. Tiba-tiba, sang putri mendekat dengan berbahaya, membuat Lin Tian benar-benar melongo karena bar progres romansa bergerak terlalu cepat. Lin Tian menyadari dia telah masuk ke dalam jebakan madu saat sang putri membayanginya. Sebelum dia sempat bereaksi, jagoan kita pingsan seketika dan menghantam lantai dengan keras. Ternyata, dia menemukan manual rahasianya tentang cara menaklukkan putri dan mencurigai motifnya. Saat dia akhirnya bangun, dia melihat sang putri menggenggam buku itu dengan tatapan pengkhianatan murni. Dia mendapati dirinya terikat erat seperti mumi sementara sang putri menodongkan belati ke lehernya. Dia menyebutnya pembohong kotor, menolak percaya orang asing sembarangan, bisa menjadi penyelamat mereka. Tepat saat dia akan menghabisinya, dia dengan putus asa menyuruhnya mengonfirmasi ceritanya kepada sang tetua. Sang putri tidak percaya akting itu, membuatnya tidak punya pilihan selain berhenti bersikap baik dan melawan balik. Dengan ledakan kekuatan mendadak, dia mencabik ikatannya dan membuat sang putri terpental ke seberang ruangan. Dia langsung menindihnya, menunjukkan padanya bahwa penyelamat yang dia ragukan sebenarnya adalah monster sungguhan. Jagoan kita mengejek sang putri, mencatat bahwa klan damainya jelas tidak dibangun untuk kerasnya pertempuran sungguhan. Dia benar-benar melongo saat sang putri tiba-tiba memanggilnya ayah, membuatnya tersipu dan menyuruhnya berhenti bersikap aneh. Tiba-tiba, insting jungle-nya meneriakkan bahaya, memaksanya untuk fokus penuh saat ancaman besar mendekat. Berkas cahaya mematikan merobek ruangan, nyaris mengenai mereka saat seorang master tersembunyi beraksi. Dia mendarat dalam posisi bertahan, bertanya-tanya apakah klan kupu-kupu ini sebenarnya punya senjata rahasia yang disembunyikan. Ternyata, sang putri tidak sedang bicara padanya, karena ayah kandungnya akhirnya muncul dari bayang-bayang untuk campur tangan. Jagoan kita menyadari pria ini menggunakan stealth dan bela diri, membuat gaya bertarung mereka terasa serupa. Karena sistem tidak menandainya sebagai musuh, dia sadar dia butuh rencana untuk menghentikan serangan itu. Dia memutuskan untuk berperan sebagai penjahat dan menggunakan sang putri sebagai umpan, memaksa prajurit tersembunyi itu menampakkan diri. Pangeran kupu-kupu akhirnya menampakkan diri, menuntut untuk tahu apakah jagoan kita hanyalah penyusup sampah lainnya. Lin Tian menyadari orang-orang kupu-kupu ini jauh lebih pintar dari kelihatannya, membuat misinya menjadi mimpi buruk total. Dia mengakui hampir saja dipermainkan oleh pesona sang putri, tapi sekarang keadaan telah berubah drastis. Tiba-tiba, ayah sang putri mulai memburunya seperti predator tingkat tinggi di sepanjang aula istana. Jagoan kita melongo karena kupu-kupu level sampah ini seharusnya lemah, tapi pria ini benar-benar monster. Wei mengejek stealth-nya, mengklaim bahwa dia benar-benar meremehkan kecakapan tempur sejati prajurit elit mereka. Lin Tian kesulitan karena skill-nya gagal melawan sang pangeran, yang memiliki kekuatan jauh melampaui elf biasa. Ternyata sang pangeran dibuff oleh berkah ratu, yang secara efektif menggandakan level tempurnya. Tepat saat keadaan tidak bisa lebih buruk lagi, sepasukan pengawal kupu-kupu menyerbu masuk untuk mendukung pemimpin mereka. Jagoan kita bertanya-tanya di mana sang tetua, merasa benar-benar dijebak saat tombak-tombak mendekat dari segala sisi. Wei memberikan perintah terakhir untuk menangkap penyusup itu, membuat Lin Tian terpojok tanpa tempat untuk lari. Lin Tian menyadari dia tidak akan bisa kabur dari istana ini tanpa akhirnya mengeluarkan beberapa skill tingkat tinggi aslinya. Dia memutuskan untuk menerobos dengan paksa, menyerang langsung saat sang pangeran bersiap untuk mencegatnya. Kekuatan mereka bertabrakan dalam ledakan mana yang masif, mengirimkan gelombang kejut melalui aula istana. Terlepas dari transformasinya, jagoan kita kesulitan menemukan celah melawan serangan pangeran yang sangat presisi. Ledakan dahsyat mengguncang ruangan, memenuhi udara dengan debu, saat kedua prajurit itu saling bertukar serangan. Sambil mengatur napas, Lin Tian mengakui dia benar-benar salah perhitungan soal potensi tempur para elf ini. Tiba-tiba, energi biru yang aneh mulai muncul, menandakan ada hal lain yang memengaruhi alur pertempuran.
Ternyata sang ratu memberikan dukungan terus-menerus, sementara Wei mengklaim dia belum selevel Raja Goblin. Jagoan kita benar-benar melongo, menyadari dia bertarung dalam pertandingan curang melawan cheater dengan pocket healer. Tepat saat itu, sistem mendeteksi fragmen lempeng batu legendaris di dekatnya, yang dikenali Lin Tian sebagai komponen inti. Lin Tian melesat melewati istana, menggunakan sayapnya untuk tetap selangkah lebih maju dari para pengawal. Pangeran Wei menerjang maju, berteriak bahwa jagoan kita hanyalah pengecut yang mencoba lari terbirit-birit. Sang pangeran tiba-tiba membeku, menyadari jalur ini tidak mengarah ke pintu keluar melainkan ke zona terlarang. Lin Tian akhirnya menemukannya lempeng batu legendaris ke-8 yang tersembunyi tepat di bawah hidung para elf ini. Wei menyusul dan menyadari, penyusup ini mengincar relik nabi, sama seperti Raja Goblin level sampah itu. Tanpa ragu, jagoan kita langsung terjun ke dalam lempeng yang bersinar itu, berharap sihir terlarang tidak mencabiknya. Sang pangeran benar-benar melongo saat pembatasan kerajaan gagal menghentikan si penyusup yang lewat begitu saja. Lin Tian merasakan sistem mengambil alih saat dia ditarik ke dalam kehampaan digital jauh melampaui alam fisik. Dia berada di Jungle Hall, sebuah domain pribadi di mana kelelahan mental dan fisiknya akhirnya mulai sirna. Setelah memeriksa panel skill level B yang baru, dia sadar sekarang bisa mengubah musuh yang kalah menjadi pelayannya sendiri. Lin Tian menyadari meski skill biasa sudah oke, skill tingkat lanjut ini memungkinkannya membangun pasukan pribadi. Tanpa buang waktu sedetik pun, jagoan kita menekan tombol aktivasi untuk melihat apa yang sebenarnya bisa dilakukan sistem ini. Dia melangkah ke ruang raksasa di mana udaranya terasa berat dengan arwah para musuh yang telah gugur. Ternyata sarang telur itu sibuk menyimpan para elit berkualitas tinggi yang sudah dia habisi sebelumnya. Sistem menyajikan pilihannya, termasuk Raja Goblin kasta sampah itu dan para mantan penyiksanya. Dia bertanya-tanya apa bisa mengambil semuanya, tapi sistem langsung mematikan pikiran serakah itu. Karena poinnya menipis, dia memutuskan untuk mulai dengan mengubah si petarung tangguh Luo Feng menjadi pelayannya. Saat poin terkuras habis, mata prajurit raksasa itu terbuka lebar dengan cahaya putih buatan yang dingin. Meski biayanya selangit, dia tahu punya tameng daging seperti ini adalah investasi jangka panjang yang mantap. Sambil menyeringai, jagoan kita memerintahkan boneka setia pertamanya untuk akhirnya melangkah keluar dan mengabdi. Lin Tian memulai urutan penetasan, menyaksikan energi biru mulai membentuk boneka barunya. Prajurit raksasa itu muncul dengan tatapan kosong, memiliki semua kekuatan lamanya tapi tanpa perlengkapan apapun. Jagoan kita hanya menyeringai, puas karena investasinya pada tameng daging tangguh ini akhirnya membuahkan hasil. Saat dia memerintahkan si raksasa untuk berlutut, pemimpin yang dulunya sombong itu langsung tunduk seperti anjing setia. Dia merasakan lonjakan kepercayaan diri, tahu bahwa suku kupu-kupu di luar sana tidak akan berkutik melawan kekuatan ini. Meski khawatir akan menjadi terlalu mirip monster, dia memutuskan untuk fokus pada ujian yang ada di depan mata. Melangkah keluar, dia terkejut melihat para elf tidak mengambil kesempatan untuk mengeroyoknya saat dia sedang sibuk. Ternyata mereka sudah menunggu selama seabad untuk seorang penyelamat, dan mereka sudah membungkuk pada nabi baru mereka. Lin Tian hampir melongo karena ironi dipanggil penyelamat meskipun dia telah bertransformasi menjadi iblis. Tawa bergema di antara pepohonan kuno saat si monster yang disalahpahami ini bersiap memainkan peran barunya. Pesta sedang berlangsung meriah saat minuman mulai mengalir deras di antara para sekutu baru tersebut. Jagoan kita mengimbangi Wei gelas demi gelas, menyadari para elf ini diam-diam mencoba membuatnya mabuk berat. Dia pikir menghentikan akting penyelamat akan mempermudah segalanya karena reputasinya dengan mereka sudah mentok. Ternyata keluarga kerajaan tahu dia palsu sejak awal dan penyergapan itu hanyalah sebuah ujian. Wei mengaku bahwa dia benar-benar gila bela diri yang hanya ingin berduel dengan lawan yang kuat. Tiba-tiba, meja bergetar dengan dentuman keras saat efek miras akhirnya menghantam seperti kereta barang. Wei jatuh tersungkur, menyisakan Xing untuk menjelaskan bahwa mereka hanya ingin melihat apakah dia benar-benar berguna. Lin Tian terkejut mengetahui bahwa sebuah relik kuno sebenarnya mengonfirmasi identitasnya terlepas dari keraguannya sendiri. Penasaran, dia menanyakan cerita lengkap tentang nabi misterius ini, dan loh batu yang mereka tinggalkan. Legenda mengatakan, sang pencipta asli berjanji untuk kembali kapanpun klan menghadapi saat-saat tergelap mereka. Lin Tian menyadari sang nabi terdengar seperti dewa, dan riset perusahaan lamanya hanyalah menyentuh permukaannya saja. Dia bertanya apakah Lo itu bereaksi pada mereka, tapi Xing menjelaskan pembatasan sang nabi menjauhkan semua orang. Jagoan kita mulai serius, bertanya-tanya apakah organisasi manusia lain juga sedang mengincar rahasia loh batu tersebut. Xing menjatuhkan berita mengejutkan tentang pengunjung sebelumnya, mengungkap bahwa King Goblin yang mengerikan pernah menyerbu alam suci mereka. Lin Tian melongo karena monster seperti Raja Goblin benar-benar berhasil mencapai alam pohon. Dia menjelaskan, mereka menyegel jalur-jalur alam berabad-abad lalu untuk hidup damai, jauh dari kekacauan hutan.
Kedamaian itu hancur saat Wei, yang merupakan pecandu tarung, memaksa membuka altar kerajaan untuk mencari penantang. Bertahun-tahun lalu, King Goblin menyelinap masuk, dan para elf salah menyambutnya sebagai penyelamat yang diramalkan. Namun loh batu itu tidak tertipu, menghantam si monster dengan energi suci yang cukup untuk hampir merenggut nyawanya. Putus asa untuk bertahan hidup, makhluk itu menggunakan sihir terlarang untuk menyedot energi kehidupan dari para pelayan istana yang tak bersalah. Lin Tian menyadari ini bukan goblin kasta sampah biasa, raja ini punya sihir penyedot nyawa tingkat tinggi yang serius. Xing mengakui bahwa bahkan dengan gabungan kekuatan kerajaan, mereka tidak bisa menumbangkan monster itu. Jagoan kita mulai menghubungkan petunjuk, mencurigai kekuatan gila King Goblin berasal dari loh batu legendaris itu. Ternyata makhluk itu mengubah altar suci mereka menjadi sarang goblin, yang ironisnya membuat Lin Tian bisa menyelinap masuk. Dia maju, menyarankan agar mereka menggabungkan kekuatannya dengan sang putri untuk akhirnya mengakhiri kekuasaan si goblin. Diam-diam, dia mengincar baptisan kerajaan untuk memperkuat kehendak monsternya dan menghancurkan musuh-musuhnya. Tiba-tiba, sang putri menghentakkan kakinya, benar-benar menolaknya mentah-mentah dengan penolakan tegas. Lin Tian melongo, bertanya-tanya apakah dia masih menganggapnya sebagai penjahat lain yang sedang menyamar. Dia tidak memberikan jawaban langsung, malah semakin emosi saat dia tetap teguh pada pendiriannya. Xing akhirnya meluruskan suasana, menjelaskan bahwa baptisan kupu-kupu adalah hal sekali seumur hidup yang dikhususkan untuk belahan jiwa. Lin Tian tersentak saat mengetahui bahwa baptisan itu pada dasarnya adalah sebuah lamaran pernikahan seumur hidup. Sang putri mengamuk, menolak untuk menautkan jiwanya dengan orang asing manapun terlepas dari ramalan apapun. Jagoan kita menyadari dia harus menjadi menantu, yang mana dia sama sekali tidak keberatan demi mendapatkan kekuatan. Perdebatan canggung mereka terhenti saat seorang utusan yang panik menerobos masuk ke ruang singgasana dengan berita buruk. Wei melaporkan bahwa King Goblin telah mengabaikan perjanjian damai, dan saat ini sedang menghancurkan pertahanan mereka. Kelompok itu bertanya-tanya apakah makhluk itu mendengar kabar kembalinya sang nabi dan memutuskan untuk menyerang lebih awal. Xing memperkirakan mereka hanya punya beberapa hari sebelum istana jatuh, membuat situasi mereka terlihat sangat suram. Lin Tian berargumen bahwa mereka harus membuang tradisi kuno jika ingin selamat dari invasi ini. Sang ratu menatapnya, akhirnya siap untuk mendengar rencana gila apapun yang telah disiapkan jagoan kita. Dia menyarankan baptisan sementara untuk menyelamatkan alam, sambil diam-diam berencana meninggalkan misi bantuan itu nanti. Xing menjelaskan bahwa meski koneksi spiritual adalah sebuah perjudian, situasi darurat mereka menjadikannya risiko yang perlu diambil. Sang putri dengan enggan menyetujui uji coba tersebut, menganggapnya sebagai cara untuk menebus kesalahan masa lalunya. Jagoan kita menyeringai, yakin kalau menggabungkan kehendak monsternya dengan para pelayannya bakal bikin dia benar-benar tak terkalahkan. Legenda sang nabi membayangi mereka saat klan bersiap untuk ritual suci tersebut. Para elf lokal mulai bergosip, penasaran apa penyelamat mereka beneran bakal melamar sang putri. Lin Tian mulai merasa agak melongo, saat menyadari suasananya berubah dari ritual jadi sesuatu yang romantis. Ternyata pembaptisannya melibatkan gaun pengantin lengkap, bikin sang putri ngamuk gara-gara formalitas ini. Kerumunan bersorak heboh, jelas lebih semangat soal pernikahan kerajaan daripada invasi monster yang sudah di depan mata. Berdiri di hadapan sang nabi, sang ratu secara resmi memperkenalkan menantu barunya ke seluruh alam. Sang putri cuma mau skip basa-basinya dan langsung ke bagian power up, maksa Xing buat buru-buru. Para elf kupu-kupu mulai merapal mantra berirama, menuangkan setiap tetes mana spiritual mereka ke dalam lingkaran suci. Lin Tian berdiri di tengah arai, menunggu untuk melihat apakah pembaptisan ini beneran legit atau tidak. Sang putri mulai melayang saat ritual mencapai puncaknya, terlihat seperti dewi sungguhan dalam gaun pengantinnya yang bersinar. Jagoan kita merasakan lonjakan energi hangat, mikir kalau dia akhirnya dapat jackpot dengan power up masif ini. Saat jiwa mereka terhubung, dia melihat ingatan sang putri yang berdoa pada sang nabi demi seorang penyelamat legendaris. Koneksinya berjalan dua arah, memaksa sang putri menyaksikan ingatan kelam dan penuh darah dari kehidupan masa lalu Lin Tian. Xing dan sang tetua menonton dengan ngeri saat menyadari kalau kedua jiwa itu benar-benar tidak kompatibel. Suasana suci berubah jadi beracun saat ritual gagal menemukan jembatan spiritual di antara mereka berdua. Keduanya memegangi kepala mereka kesakitan saat serangan balik mental menghantam mereka kayak debuff level ampas. Roh gelap belalang sembah meledak dari Lin Tian, menghempaskan sang putri dengan keras dan menghancurkan upacaranya. Wei menangkap sang putri saat dia pingsan, sementara Xing melihat harapan terakhir mereka hancur jadi debu. Jagoan kita menghantam tanah dengan keras, napasnya tersengal saat ritual yang gagal itu meninggalkan rasa pahit di mulutnya. Dia mengakui pembaptisannya gagal, menyadari kalau jadi pahlawan legendaris nggak segampang yang diiklankan.
Xing menatap putrinya dengan putus asa, takut kalau kehancuran seluruh klan mereka sekarang sudah tak terelakkan. Lin Tian menatap cakarnya, bertanya-tanya apakah sifat gelapnya yang sebenarnya memblokir koneksi spiritual itu. Wei menjelaskan kalau ikatan dari hati ke hati itu wajib, bikin Lin Tian merasa kalau dia jelas-jelas bukan penyelamat yang diramalkan. Sang pangeran mengungkap bagaimana perlindungan sang nabi sebenarnya malah bikin mereka lemah dan rentan terhadap invasi goblin saat ini. Jagoan kita benar-benar melongo, saat Wei menyarankan, mungkin ada cara lain buat menafsirkan ramalan kuno itu. Pasangan kerajaan itu tiba-tiba membungkuk, memohon padanya untuk memimpin rakyat mereka keluar dari alam itu dan kembali ke hutan. Lin Tian tertegun, bertanya apa yang bakal terjadi pada raja dan ratu kalau dia membawa semua orang pergi. Xing siap mati demi kehormatan, berencana mengorbankan dirinya bersama suaminya. Jagoan kita langsung menolaknya, bilang kalau rencana bunuh diri mereka itu level ampas dan gak bakal nyelesain apa-apa. Wei memohon padanya, percaya kalau cuma kepemimpinannya yang bisa membimbing klan mereka kembali ke hutan dengan selamat. Lin Tian menyadari kalau jadi raja mereka bakal nyelesain masalahnya sekaligus ngasih suplai pemurnian mana yang stabil. Pasangan kerajaan itu menonton, benar-benar melongo, sambil nunggu dia mengungkap langkah besar berikutnya. Dia menyeringai, memutuskan kalau sang putri setuju, dia bakal meluncurkan rencana khusus buat memenangkan hatinya. Jauh di dalam taman hutan, suasananya damai, meskipun ada ancaman invasi goblin yang membayangi. Yayin duduk di ayunannya, cemberut karena dia jelas-jelas nggak senang dengan situasi saat ini. Tiba-tiba, dia terkejut saat kelopak bunga yang berguguran menandakan seseorang atau sesuatu sedang mendekati tempat pribadinya. Jagoan kita mendekati sang putri dengan setangkai mawar, bertanya dengan santai kenapa dia sendirian saja di sana. Dia mencoba berakting jadi pahlawan yang menawan, bertanya-tanya apa ada sesuatu yang bikin dia merasa nggak bahagia sekarang. Ternyata, gombalan level ampasnya malah jadi bumerang saat tingkat kesukaan sang putri mulai anjlok ke angka negatif. Dia sadar rencananya pakai jurus film murahan, benar-benar gagal total, dan menyesal sudah mencoba aksi itu. Sementara sang ratu merasa adegan itu romantis, sang pangeran menonton dengan tatapan tajam dan menghakimi layaknya seorang ayah. Meskipun ada ketegangan yang canggung, mereka lanjut ngobrol saat matahari terbenam di taman hutan yang indah itu. Sang putri tiba-tiba mencabut pedang, menyatakan dia nggak bakal pernah percaya pada orang asing terlepas dari keinginan orang tuanya. Dia mengejek kurangnya kekuatan Lin Tian, menunjukkan kalau karena pembaptisannya gagal, dia pada dasarnya nggak berdaya sekarang. Jagoan kita cuma menyeringai, diam-diam merencanakan buat melepaskan kekuatan tersembunyi yang bahkan belum pernah dia coba pakai. Yayin benar-benar melongo saat menyadari jagoan kita nggak cuma omong doang, dia beneran beraksi. Sebelum dia sempat bereaksi, lonjakan mana mendistorsi udara saat mereka menghilang dari taman. Sementara itu, Ratu Xing sibuk memeriksa pertahanan klan, sama sekali nggak sadar soal kekacauan yang sedang terjadi di dekatnya. Para tetua dan pasangan kerajaan mendiskusikan soal pembaptisan, berharap sang nabi akhirnya bisa meluluhkan hati sang putri. Tiba-tiba, seorang utusan yang panik mengacaukan pertemuan, berteriak kalau sang nabi sudah menculik sang putri dan kabur. Sang pangeran dan ratu terdiam 1000 bahasa, nggak percaya kalau orang yang dianggap penyelamat bakal melakukan aksi level ampas kayak gitu. Yayin menghantam tanah dengan keras, kepalanya pening saat dia mencoba mencari tahu di mana mereka baru saja mendarat. Jagoan kita cuma memberi isyarat supaya dia diam, mengabaikan tuduhannya soal motif gelapnya yang sebenarnya. Ternyata, dia menyeretnya langsung ke jantung wilayah goblin buat nyelesain masalah dengan caranya sendiri. Yain benar-benar melongo, menuntut penjelasan aksi gila macam apa yang dilakukan jagoan kita di wilayah berbahaya ini. Lin Tian cuma menyeringai, mikir kalau mematahkan semangatnya sekarang adalah satu-satunya cara buat dapat kepercayaan mutlaknya nanti. Dia dengan santai menyebut kalau ayahnya terlalu melebih-lebihkan Raja Goblin sampai dia harus melihat sendiri sehebat apa dia. Ternyata ada Jenderal Goblin level 15 yang mengintai di dekat sana, membawa hadiah menggiurkan sebesar 1000 Jungle Point. Jagoan kita sadar kalau poin-poin itu adalah tiketnya buat dapat skill level B atau bahkan pelayan baru. Saat sang putri memohon padanya buat mundur dari jebakan maut level ampas ini, dia meyakinkannya kalau dia nggak bertarung sendirian. Dengan jentikan jari yang tajam, dia bersiap melepaskan petarung andalan yang selama ini dia simpan. Lonjakan mana biru mendistorsi udara, membentuk kepompong digital di sekitar siluet besar yang sudah tidak asing lagi. Dia bertanya-tanya apa Luo Feng masih bisa menghancurkan seorang jenderal semudah dulu sebelum jadi pelayan tanpa pikiran. Lin Tian memerintahkan pelayan barunya untuk memburu Jenderal Goblin dan membuktikan kemampuannya dalam pertempuran. Luo Feng, yang sekarang jadi boneka tanpa pikiran dengan mata merah menyala, mematuhi tuannya dengan kepatuhan robotik yang mengerikan. Goblin-goblin kelas teri itu benar-benar tercengang saat si berserker raksasa mulai mengobrak-abrik barisan depan mereka.
Saat kapak beradu, jagoan kita menyadari bahwa mempertahankan summon ini menguras staminanya sendiri. Dia menjelaskan kepada sang putri bahwa dia berbagi semua indera dengan pelayannya, termasuk ingatannya sekalipun. Ternyata Luo Feng yang dibangkitkan jauh lebih lemah daripada pria yang dulu memimpin tim kedua. Lin Tian mulai bosan, menyadari bahwa keributan kecil ini bahkan belum memancing keluar sang Goblin King yang misterius. Saat Yayin mempertanyakan langkah selanjutnya, dia memutuskan sudah waktunya untuk memanaskan suasana secara langsung. Jagoan kita hanya menyeringai, siap menunjukkan pada monster-monster ini kenapa dialah penguasa sejati hutan ini. Lin Tian menyuruh sang putri untuk diam di tempat selagi dia turun untuk menangani urusan yang sebenarnya. Jagoan kita terjun dari tebing, meninggalkan Yayin saat dia turun menuju medan perang yang kacau di bawah. Sementara itu, mata Luo Feng berkilat dengan cahaya hantu yang dingin saat dia bersiap untuk langkah berikutnya. Prajurit boneka itu mengadu kapak dengan Jenderal Goblin yang besar, senjata mereka memercikkan api dalam adu kekuatan. Tiba-tiba, Luo Feng mengakhiri kebuntuan dan mulai mundur secara taktis, berlari menjauh dari monster yang kebingungan itu. Jenderal kelas Tri itu benar-benar murka, meneriaki manusia yang kabur itu untuk berhenti dan menghadapinya dengan jantan. Kelihatannya seperti pelarian pengecut, tapi Luo Feng hanya memancing monster itu lebih dalam ke dalam hutan. Sang pelayan akhirnya berhenti di sebuah tanah lapang yang sunyi, berdiri mematung saat pengejarnya semakin mendekat. Jenderal Goblin itu hanya tertawa dan mengejeknya, bertanya apakah dia akhirnya sadar tidak ada tempat lagi untuk lari. Kesabaran Luo Feng akhirnya habis, membiarkan amarah berserkernya mengambil alih saat matanya menyala merah mengancam. Dia melemparkan kapak raksasanya dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan tulang, membidik tepat ke monster kelas Tri itu. Saat Jenderal Goblin sibuk menangkis proyektil itu, jagoan kita memilih momen tepat itu untuk menampakkan diri. Dengan kecepatan kilat yang menyilaukan, Lin Tian menebas monster itu bahkan sebelum ia sempat berkedip. Sistem mengonfirmasi kill tersebut memberinya hadiah 1000 poin yang lumayan karena telah membersihkan hutan. Setelah debu mereda, Lin Tian menemukan kristal biru aneh dan bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan para goblin ini. Dia menyadari itu adalah rune hutan yang digunakan untuk formasi sihir, sesuatu yang jauh melampaui kecerdasan goblin biasa. Tiba-tiba, insting hutannya meneriakkan peringatan tepat saat ledakan besar merobek tanah lapang itu. Kekuatan ledakan itu membuat jagoan kita terpental ke belakang, membuktikan bahwa bahaya masih jauh dari kata berakhir. Lin Tian pulih dari ledakan, bertanya-tanya apakah stealth-nya benar-benar seampas itu sampai bisa ketahuan dengan mudah. Untuk menemukan penyerang yang bersembunyi, jagoan kita mengaktifkan Echo Vision untuk memindai hutan sekitar demi mencari jejak sihir. Pemindaian itu mengungkap tanah lapang yang penuh dengan kristal, membuatnya khawatir mereka mencoba melakukan terraforming pada seluruh Tree Realm. Tiba-tiba, bayangan sosok dukun muncul, dan dia bertanya-tanya apakah ini adalah Goblin King yang legendaris. Sistem mengonfirmasi ketakutannya, menandai monster ini sebagai bos terakhir yang bernilai 10.000 poin. Saat monster itu membuka matanya, tekanan yang luar biasa membuktikan bahwa ia bukan sekadar mob kroco biasa. Sebelum dia sempat merencanakan langkah selanjutnya, kenyataan bahwa dia telah terdeteksi menghantamnya seperti pukulan fisik. Ledakan besar mengguncang tanah lapang itu lagi, mengubah hutan yang dulunya damai menjadi jebakan maut yang kacau dan berapi. Menonton dari tebing, Yayin panik dan bertanya-tanya apakah satu-satunya harapannya baru saja terkena ledakan. Hutan itu meletus dalam serangkaian ledakan dahsyat, membuatnya tampak seperti kiamat. Yayin menyaksikan pembantaian itu, sangat berharap jagoan kita bukan tipe orang yang akan kalah semudah itu. Dia mencoba berlagak tangguh, meyakinkan dirinya untuk kabur saja karena kemungkinan semua orang sudah mati. Tapi dia segera menyadari orang tuanya tidak akan pernah berhenti mengomelinya jika pria itu mati. Entah dari mana, Lin Tian mendarat tepat di sampingnya, membuktikan bahwa dia masih bertahan dalam permainan. Dia terlihat cukup babak belur dan memperingatkannya bahwa Goblin Kibinga sudah mengejar tepat di belakang mereka. Di bawah sana, sang bos sendiri menghantam tanah, memancarkan tekanan yang akan menghancurkan pemburu kelas Tri manapun. Dia memindai area itu untuk mencari mangsanya, bertanya-tanya apakah penyusup itu berhasil lolos dari genggamannya. Tiba-tiba, dia menyadari pecahan di tangannya berdengung dengan kekuatan lempengan batu legendaris.